Bapak Ibu sekalian harus mengetahui juga standar red flag, standar sebuah kecurangan itu standarnya seperti apa, yang harus diketahui oleh namanya akuntan forensik. Akuntan forensik itu bisa sebagai chief accountant, bisa sebagai auditor, bisa sebagai internal auditor, sebagai external auditor. Di sebelah mana kita akan berdiri, tapi ilmunya sama. Hanya bisa nanti mengembangkan atau tidak mengembangkan. Semakin Bapak Ibu sekalian tajam, banyak dekat kepada Allah, Bapak Ibu akan semakin tajam dalam bisa mendeteksi adanya fraud atau kecurangan ini. Semakin dekat dengan Allah, semakin menerima sinyal-sinyal bahwa itu adalah pelaku fraud, bahwa itu adalah fraud, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa mendeteksi. Ada dua deteksi namanya Bapak Ibu sekalian disebut induktif dan deduktif. Tapi yang ketiga tidak diajarkan. Padahal itulah yang dipakai oleh BPK, yang dipakai oleh BPKP, yang dipakai oleh kantor akuntan publik, yang dipakai oleh KPK. Bapak ya, itu yang disebut namanya pisau bedah tindak pidana korupsi yang kemarin saya katakan 6W plus 2 plus FI. Itu harus tahu, ingat di luar kepala. Ya Pak, di luar kepala, tapi saya lupa. Di luar kepala, ya lupa gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa, lupa itu wajar ya Bapak Ibu sekalian. Namanya manusia itu lupa, wajar. Tapi jangan lupa terus ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam akuntansi forensik pembelajaran ini Bapak akan berhasil kalau Bapak bisa membedah indikasi tindak pidana korupsi ini dengan pisau bedah tindak pidana korupsi atau tindak pidana korupsi atau tindak pidana kecurangan atau fraud. Itu adalah intinya di sebelah situ. Artinya aturan apa yang dilanggar, siapa saja yang melanggar aturan, siapa pelaku tindak pidana korupsi, kapan korupsi dilakukan, kemudian lagi berapa nilai korupsinya, kemudian lagi di mana disembunyikan dan sebagainya. 6W plus 2 plus FI. Buktinya apa? Ada 5 alat bukti untuk membuktikan bahwa semua orang itu, seseorang itu adalah pelaku korupsi. Dari 5 alat bukti itu, cukup dengan 2 alat bukti sudah bisa digunakan oleh para jaksa penyidik, oleh kepolisian penyidik, oleh KPK untuk menetapkan tersangka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada hari ini sudah masuk ke namanya fraud detection, cara mendeteksi fraud dengan langkah yang paling jitu 6W plus 2 plus FI. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Nanti jangan khawatir, kasus yang saya sampaikan ada 3 lembar atau berapa itu, saya yang menjawab ya, karena itu belum saya ajarkan bagaimana cara menghitung. Kalau saya suruh menghitung ya bingung, belum pernah saya suruh ke Jakarta, tapi saya suruh ke Jakarta ya bingung ya. Tapi kalau sudah saya beritahu ini Jakarta, ini namanya Jakarta Utara, Jakarta Timur, nah, nanti kalau saya suruh ke sana harus bisa. Jadi yang akan menjawab kasusnya saya sendiri, perhatikan minggu depan menjawabnya perorangan dengan kasus yang lebih detail daripada kasus yang ketiga ini. Bapak kelewat satu kasus saja, itu nanti nggak bisa menjawab pada saat ujian. Jadi jangan sampai kelewat dengan kasus yang saya berikan. Karena jawabannya akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan daripada perkuliahan yang kita sampaikan. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu namanya red flag, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mampu namanya menjelaskan indikator fraud, bahwa fraud terjadi salah satunya dengan mengetahui adanya red flag. Red flag itu bendera tidak pidana korupsi atau gejala terjadinya tidak pidana korupsi. Bapak sekalian, tadi sudah saya siapkan 24 materi red flag itu, tapi sayangnya pada saat mau dikirim ke Bapak Ibu sekalian, komputernya hang. Jadi terpaksalah saya kerja lagi tadi, tapi anak buah saya kerja menyelesaikan hanya ketemu sekitar 14 dari 24 yang sudah saya siapkan. Baik, ini bunyinya pendetection fraud dengan red flag. Jadi mendeteksi fraud dengan melihat gejala. Cara pendeteksian ini Bapak Ibu sekalian
tidak bisa digunakan untuk memformulasikan berapa nilai kerugiannya. Hanya melihat gejala saja. Jadi ini adalah teori, tapi yang tidak bisa digunakan untuk menyatakan berapa nilai kerugian. Artinya kalau dibawa ke pengadilan belum bisa. Nanti yang akan saya sampaikan yang terakhir adalah bagaimana kita menghitung kerugian dari namanya akuntansi forensik maupun audit forensik ini, sehingga bisa sebagai alat bukti di depan penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan, penyidik KPK, maupun di depan majelis hakim yang ada di pengadilan, tipikor, tindak pidana korupsi, atau tipidum, tindak pidana umum. Bapak Ibu sekalian, pendeteksian yang kita masukkan yang pertama itu adalah bahwa fraud itu indikasinya terjadi, salah satunya adalah kita lihat dari dokumen yang kita peroleh, kita memperoleh disebut namanya overstatement dalam pencatatan persediaan. Jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, persediaannya itu besar sekali, besar sekali. Hati-hati dengan pernyataan dalam sebuah neraca, itu persediaannya besar sekali. Coba ya, tahun yang lalu misalkan hanya ketemu 1 miliar. Tahun berikut belum sebelumnya lagi hanya ketemu 1 miliar. Tapi pada saat kita periksa, tampak di situ 50 miliar. Ada kenaikan persediaan yang luar biasa. Itu adalah salah satu bentuk indikasi fraud. Untuk apa persediaan ditingkatkan, Bapak Ibu sekalian? Itu untuk memberikan informasi kepada calon investor bahwa persediaan kita banyak. Padahal belum tentu begitu. Jadi overstatement yang ditampakkan dalam neraca yang tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Itu bisa 150 atau 200 atau 300% daripada persediaan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, suatu hari saya ditawari perbankan untuk melakukan audit atas sebuah laporan keuangan. Tapi ada permintaan, Bapak Ibu sekalian ya. Pak Son nanti silahkan ini saya kasih kerjaan, tapi satu Pak Son, tidak usah memeriksa persediaan. Jadi persediaannya nggak boleh diperiksa Bapak sekalian. Saya senyum aja. Lebih baik saya tidak dapat pekerjaan kalau saya tidak boleh memeriksa persediaan. Untuk apa saya ini akuntan kacang goreng Bapak ya. Akuntan-akuntan yang bisa diatur seperti itu yang tidak punya integritas yang cukup. Integritas itu jujur, berani, bijaksana, tanggung jawab. Kita harus tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kalau kita meriksa laporan keuangan itu semua elemen, aktiva, kemudian aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya, seluruhnya harus kita periksa. Nggak ada tawar-menawar, Bapak Ibu. Kalau menawar, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, sesuatu yang disembunyikan salah satunya adalah overstatement dalam persediaan. Saya langsung bilang, Pak Son, tolong jangan periksa persediaan. Silahkan periksa aktivat, tetap silahkan diperiksa penjualan, tapi persediaan lepas jangan diperiksa. Artinya kalau saya periksa, pasti persediaannya itu cenderung fiktif itu ya Bapak ya. Tidak benar itu pencatatan persediaan. Disajikan terlalu besar nilai persediaan, seolah-olah bahwa perusahaan itu persediaannya banyak, perusahaan itu jalan dengan baik dan sebagainya. Padahal persediaan itu tidak seperti apa yang dilakukan dalam laporan keuangan. Itu baru namanya general audit atau financial audit. Apalagi kalau kita masuk ke dalam akuntan forensik. Akuntan forensik begitu dibatasi bahwa persediaan tidak boleh diperiksa, itu namanya pembatasan. Maka seorang akuntan forensik itu harus menolak. Tidak bisa. Kalau memang minta diperiksa oleh kami, maka persediaan pasti saya periksa. Apalagi persediaan merupakan bagian terbesar dalam sebuah aset. Contohnya, asetnya misalkan ada 1 triliun, persediaannya sudah 0,6 triliun. Wah, itu luar biasa itu. Ada apa ini? Nah, itu. Bapak ya, indikasi fraud itu salah satunya adanya overstatement dalam pencatatan persediaan. Jadi kalau Bapak melihat laporan keuangan, salah satunya adalah balance sheet atau neraca, persediaannya terlalu besar dibanding tahun lalu, dibanding tahun yang sebelumnya lagi, dia ada peningkatan bisa sampai 500%, 5 kali lipat, bahkan bisa 1000 kali lipat daripada tahun yang lalu. Kita sebagai auditor, sebagai accounting forensik sudah harus curiga. Walaupun kemarin sudah sering saya katakan
perbedaan antara accounting forensik dengan auditor forensik itu bahwa accounting forensik yang dimaksud dengan accounting forensik adalah pencatatan, Bapak Ibu sekalian ya, kemudian peringkasan, kemudian penyimpulan untuk menjadi laporan keuangan. Jadi tidak melakukan pemeriksaan, sedangkan auditor forensik itu membandingkan antara kenyataan dengan catatan. Jadi tentu auditor forensik itu lebih tegas, lebih diandalkan di pengadilan. Sampai hari ini di Indonesia yang dipakai di dalam pembuktian di pengadilan itu adalah auditor forensik. Karena accounting forensik itu dilakukan oleh internal perusahaan, sedangkan auditor forensik itu di pengadilan dilakukan oleh eksternal auditor forensik. Bapak ya, jadi seperti itu ada perbedaan. Kalau accounting forensik mencatat atas dasar catatan, sedangkan auditor forensik tidak hanya sekedar catatan, tapi kenyataan yang dia jumpai. Kalau catatan tidak sesuai dengan kenyataan, Bapak-Ibu sekalian akan dia bedah di mana perbedaannya itu. Kalau accounting forensik tidak boleh membedah itu, Bapak ya. Dia akan mencatat sesuai dengan dokumen yang dia peroleh, walaupun dia ragu-ragu. Hanya ragu-ragu seorang accounting forensik itu dilaporkan kepada atasannya bahwa ada sesuatu yang janggal yang mengarah kepada fraud, kemudian dipelajari oleh atasan juga serahkan kepada namanya audit departemen. Audit departemen itu namanya disebut dengan auditor forensik, Bapak Ibu sekalian, itu yang akan memeriksa selanjutnya, yang akan menyatakan apakah ada fraud atau tidak, kalau ada siapa pelakunya, kapan dilakukan, berapa nilai kerugiannya, kemudian orang-orang yang terlibat siapa, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu bukti-buktinya apa. Itu auditor forensik. Kalau accounting forensik tidak sampai ke situ, tapi dia melihat indikasi ada fraud, dilaporkan kepada atasan melakukan analisis. Kalau atasan jujur itu Bapak ya, tapi kalau atasan terlibat fraud pula, maka ditutup, di-close oleh atasan. Sudah data sesuai dengan dokumen yang ada. Maka accounting forensik terpaksa mencatat sesuai dengan dokumen ada. Padahal nggak boleh begitu. Seorang accounting forensik itu sebelum dicatat, dianalisa, kalau ternyata ada kejanggalan, laporan kepada atasan melakukan analisa, kemudian didiskusikan dengan auditor forensik, ya, di sana ada sebuah divisi forensik, maka kemudian dilakukan namanya audit forensik. Audit forensik ini bisa dilakukan oleh internal auditor atau SPI, Satuan Pengawasan Internal, atau SKAI, Satuan Kerja Internal Auditor. Jadi masih internal, auditor internal, tapi forensik. Bisa juga dilakukan oleh external auditor. Nah, di pengadilan itu yang dipakai adalah forensik, audit forensik yang dilakukan oleh external auditor. Apakah ada Pak yang dilakukan internal auditor? Ada. Tapi biasanya jaksa penyidik tidak mau pakai karena nanti majelis hakim akan ragu-ragu terhadap hasilnya karena dia orang internal. Padahal belum tentu bahwa dia itu tidak jujur, belum tentu. Tapi kalau eksternal itu cenderung biasanya dipercaya oleh majelis hakim. Seperti itu. Itu satu. Indikasi, mendeteksi fraud dengan red flag. Red flag itu gejala. Yang kedua adalah tidak tepatan pengakuan pendapatan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak melihat bahwa ada pengakuan pendapatan yang tidak tepat, contohnya, kemarin sudah saya sampaikan, karet itu baru panen tahun depan, tahun 2023 baru panen. Tapi diakui sudah panen tahun 2022. Ini indikasi fraud ini, Bapak ya. Ketidaktepatan pengakuan pendapatan. Kenapa? Panen karet seharusnya dilakukan 2023, dipanen 2022. Karena Bapak Ibu sekarang salah satunya Direktur Utama dan Jajaran Direksi ada yang akan dipindah. Kalau dipindah dia dipindah setelah 2023 dipindah, maka 2022 dia belum menikmati hasil panen karet. Makanya karet itu dipanen, kemudian diakui sebagai pendapatan 2022 supaya dia dapat pembagian dividen, bukan dividen, pembagian keuntungan dari panen karet itu. Sehingga 2023 direktur utama yang baru tidak dapat bagian apa-apa. Sudah dipanen,
sudah dijual kepada pihak lain, walaupun pihak lain baru memanen 2023. Subhanallah, itulah perlunya pemeriksaan fisik di lapangan. Bagaimana Pak Son ketemunya? Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke namanya hutan karet, maka akan Bapak lihat bahwa karet yang ada itu belum waktunya dipanen. Dari mana tahunya Pak Sondadi? Dari melakukan tanya jawab pada penyadap yang ada di lapangan. Bapak Ibu sekalian, jadi kadang-kadang kita melakukan wawancara dengan penyadap yang ada di lapangan. Kalau Bapak orangnya aktif, maka Bapaklah yang didekati oleh pihak internal yang kita periksa. Begitu Bapak tanya, Bapak ini kok sudah disadap apa memang waktunya? Baru mau dijawab A, nah itu sudah dijawab sendiri oleh yang menemani kita. Oh itu gini Pak Son, ini begini. Akhirnya jawaban itu bukan jawaban dari penyadap, tapi jawaban yang mengantar kita. Akhirnya kita tidak mendapatkan data yang sebenarnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu pun pernah terjadi sama saya, maka begitu terjadi seperti itu, saya ngomong dengan bawahan saya, Mas, sekarang yang tanya di lapangan, Anda. Karet itu mau dipanen kapan, mulai ditanam kapan, biasanya harus dipanen kapan, dan siapa yang memberitahu panen itu harus dilakukan, siapa, dan seterusnya. Anda tanya. Karena yang tanya anak buah saya, maka pihak internal yang saya periksa itu mengikuti anak buah saya. Saya dibiarkan. Saya duduk aja. Mas, semakin lama semakin menjauh dari saya ya. Apapun yang Anda tanya. Betul, makin menjauh. Nah, pada saat makin jauh, barulah saya bergerak. Saya berdiri, langsung saya tanya kepada para pihak yang saya lihat di lapangan itu. Contohnya, karet ini ditanam kapan harus dipanen, apakah sudah pernah dipanen atau belum, perkiraan panennya berapa, dan seterusnya. Akhirnya ketemu, Bapak Ibu sekalian, bahwa karet itu seharusnya dipanen 2023, tapi sudah dijual kepada pihak lain 2022, dan pihak lain sudah mulai manen, tapi hasilnya masih kecil-kecil, artinya kiloannya misalkan baru 1 ton, padahal begitu panen itu 1 hari bisa sampai 10 ton, 15 ton, tapi ini 1 hari hanya 1 ton, hanya pendapatan karet yang masih kecil-kecil. Jadi baru dipanen yang sesungguhnya adalah 2023, tapi dijual 2022, dilaporkan bahwa panen sudah terjadi 2022. Itu disebut namanya pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena supaya keuntungan karet bisa dibagi dengan direktur utama yang lama, jajaran direksi yang lama, padahal belum saatnya. Tentu kalau ada karet dijual lebih dulu sebelum masanya, harganya akan jauh lebih murah. Dan itu merupakan salah satu bentuk fraud, menjual dengan harga murah dengan maksud supaya dia dapat bagian. Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati di lapangan ya. Lapangan itu bukan main informasi yang kita peroleh, tapi harus mau datang ke lapangan. Jangan sampai auditor tidak mau datang ke lapangan. Auditor harus mau datang ke lapangan, dan itulah yang akan dilakukan oleh auditor yang hebat, yang kemudian temu hal-hal fraud yang nilainya material. Material itu besar dan mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga, red flag, gejala adanya kecurangan itu adalah cadangan kerugian yang tidak memadai. Bapak Ibu sekalian, piutangnya itu 1 triliun. Kalau kita lihat pencadangan, itu hanya misalkan hanya 1%. Berarti kalau kita lihat data-data piutang macet, itu lebih dari 5%. Tapi pencadangannya hanya 1%. Dengan maksud apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya biayanya rendah. Tampaklah bahwa piutang itu besar, biaya piutang kecil. Padahal kenyataannya bahwa piutang macet sudah 5%, mendekati 7%, mendekati 10%, pencadangannya 1%-nya. Pencadangan kerugian yang tidak memadai, itu adalah indikasi fraud. Indikasi fraud ya Bapak ya. Jadi cadangan itu harus yang layak. Kalau memang harus dicadangkan 5%, ya 5%. 4%, 4%, 7%, 7%. Jangan sampai seharusnya 5% dicadangkan 1% dengan maksud
supaya bahwa nilai kerugian atas piutang itu rendah. Padahal banyak sekali piutang yang tidak tertagih, piutang yang macet. Nah, itu indikasi. Kalau kita ketemu adanya pencadangan kerugian piutang dengan metode pencadangan ya, bukan metode langsung, bukan penghapusan langsung, tapi metode pencadangan, maka harus kita dalami kasus yang kita temukan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai 5 nanti saya tutup, saya berhenti sebentar. Yang keempat adalah understatement dalam pencatatan biaya. Kalau Bapak Ibu sekalian, kali persediaan itu dicatat terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya perusahaan kelihatannya asetnya tinggi, persediaannya luar biasa, bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang qualified karena memiliki stok yang luar biasa banyaknya. Kemudian yang keempat, understatement dalam pencatatan biaya. Biaya itu kelihatannya efisien, kecil-kecil. Tidak ada biaya yang membengkak, nggak ada. Itu juga indikasi fraud. Bagaimana Pak Sonadi bisa menemukan adanya namanya understatement dalam biaya? Caranya dengan membandingkan realisasi biaya tahun yang lalu dan tahun yang lalu. Atau membandingkan realisasi biaya pada perusahaan yang jenis, yang besarannya perusahaan itu hampir sama. Contohnya, membandingkan biaya produksi perusahaan rokok antara gudang garam dengan Bentul. Itu bagus itu. Jangan sampai membandingkan gudang garam, kemudian dibandingkan dengan perusahaan garam. Nggak cocok itu Bapak yang membandingannya. Satunya perusahaan rokok, satunya perusahaan garam. Itu uncomparable. Perusahaan rokok kita bandingkan dengan perusahaan rokok. Perusahaan garam kita bandingkan dengan perusahaan garam. Perusahaan karet kita bandingkan dengan perusahaan karet. Perusahaan garmen kita bandingkan dengan perusahaan garmen. Itu pembandingan yang comparable, yang bisa dibandingkan. Jangan sampai pembandingan yang tidak bisa dibandingkan. Jadi understatement, pencatatan biaya dikecilkan, dimasukkan supaya pihak luar, contohnya calon investor yang melihat bahwa perusahaannya adalah efisien. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin ketemu kepada orang seperti Bapak Ibu sekalian. Sedihnya bukan kepalang dia. Karena dia mendekati saya, Pak Sonadi, lantas saya ini bagaimana ya Pak? Ada apa Mas? Saya bilang gitu. Saya ini bekerja persis yang Pak Sonadi nyatakan. Bahwa perusahaan itu sebenarnya rugi Pak. Tapi di laporan keuangan saya harus membuat untung Pak. Coba bayang, perusahaan itu rugi, loss. Tapi saya harus membuat untung, karena perintah dari atasan. Coba Pak Sonadi, saya sedih sekali saya, bingung saya. Saya membuat angka bisa, tapi kan nggak benar itu. Bukan itu yang diajarkan oleh Pak Sonadi. Memang bukan Mas. Kalau seperti itu, itulah yang membuat perusahaan tahu-tahu bangkrut. Karena tidak menunjukkan laporan yang sebenarnya. Terus beliau tanya, apa Pak Sonadi yang harus saya lakukan? Bawahan tugasnya memberikan informasi kepada atasan. Kalau sudah diberikan informasi bahayanya menyampaikan sebuah laporan yang understated atau overstated, maka akan bisa masuk ke ranah pidana. Sampaikan itu. Kalau dia tidak mau, Bapak Ibu sekalian, siap-siap mencari tempat lain yang lebih baik dalam bekerja ya. Allah maha luas tempat bekerjanya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Akhirnya hati kita lama-lama membatu menjadi hati yang tercela ya Bapak ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah peringatkan oleh kita 2-3 kali bahwa overstated dengan understated tidak baik bagi perusahaan dan itu adalah menipu investor, contohnya pembeli saham. Maka kalau tidak mau, maka Bapak Ibu sekalian mohon kepada Allah dipindahkan ke perusahaan yang lain yang lebih baik untuk dunia dan akhirat. Insya Allah akan diberi oleh Allah dengan jabatan yang lebih baik, dengan pekerjaan yang lebih baik dan manajemen yang lebih baik. Insya Allah. Jangan ikut-ikutan, kemudian akhirnya kalau nggak kuat-kuat maka ikut maling ya Bapak ya. Ikut menjadi pelaku fraud. Artinya untung dikatakan rugi tapi ujung-ujungnya bangkrut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itulah yang disebut yang keempat itu adalah understatement dalam pencatatan biaya. Biaya dicatat rendah. Biaya gajinya rendah. Biaya marketingnya rendah, biaya produksinya rendah, semua dipikir rendah, supaya keuntungannya tambah besar. Tapi pada saat pembagian keuntungan digunakan untuk membayar dividen, tidak bisa bayar.
maka dividen dengan segala macam alasan bahwa dividen yang dibagi bukan 100%, tapi hanya 25% dari 100% keuntungan. Padahal memang duitnya tidak ada. Jadi kalau ada dividen, dibagi hanya 25% dari 100%, auditor forensik, akuntan forensik harus curiga. Keuntungan 100%, dividen yang dibagi hanya 25%. Yang 75% apa? Pencadangan pasar, pencadangan pengembangan. Coba dibaca ketentuan pencadangan pengembangan berapa? Hanya 15%. Nah, kalau 75% hanya seharusnya 15% masih sebanyak 60% dikemanakan tuh. Yang 60% itulah namanya fraud, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa menemukan seperti itu, kita ditakutin orang, Bapak ya, takuti. Tapi di lain pihak kita juga disenangi. Ditakuti karena kalau Pak Arief masuk ini, wah jebol kita ya, ketahuan semuanya. Tapi kalau perusahaan yang lurus betul, wah Pak Arief masuk, kita terima kasih, pasti perusahaan ini akan berjalan dengan baik. Dengan Bu Wilda juga begitu, Bu Ayu Lestari ya, dengan adanya Bu Ayu, maka manajemen yang bagus, dia akan senang karena perusahaan akan berjalan dengan bagus sesuai dengan keadaannya sebenarnya. Baik. Yang kelima, transaksi yang tidak biasa. Bapak Ibu sekalian, biasanya transaksi-transaksi penjualan, kalau perusahaan karet itu penjualannya misalkan hanya 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun. Kemudian transaksi itu terjadi atau melompat menjadi 5 triliun. Transaksi yang tidak biasa. Ada apa ini? Peningkatan sampai 5 kali lipat. Ada apa? Bapak ya lah. Itu biasanya indikasi fraud. Sekali lagi, dengan demikian tampak adanya keuntungan yang besar. Padahal keuntungan itu tidak terjadi. Bapak masih ingat kasus Garuda? Garuda Bapak, subhanallah ya, yang kemarin dipecat itu direktur utamanya. Garuda itu dalam keadaan rugi, Bapak sekalian ya. Tapi mulai dari kantor akuntan publiknya, mulai dari direktur utamanya, membuat laporan sedemikian rupa seolah-olah Garuda itu adalah untung, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya ketemu Bapak, fraud itu pasti ketemu. Begitu ketemu bahwa itu adalah fraud, maka direktur utamanya menjadi tersangka. Direktur utamanya tersangka. Jadi hati-hati bahwa ya kalau sampai direktur utama tersangka, pasti itu terkait dengan namanya fraud and settlement. Artinya kecurangan yang melibatkan laporan. Contohnya laporan meningkatkan keuntungan yang luar biasa. Padahal selama ini 5 tahun terakhir Garuda tidak pernah untung, rugi terus. Tapi pada saat dipegang oleh direktur baru, tahu-tahu tahun ke-6 untung 50%. Gombal itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dan itu kemarin sudah terjadi terhadap Garuda ya. Kalau negara kita nggak kuat, Garuda itu sudah tutup itu Bapak ya, kita nggak punya. Tapi kan itu merupakan pesawat negara ya, kebanggaan Republik Indonesia. Indonesia kalau nggak punya Garuda, punya apa lagi Bapak ya? Merpati Bapak ya. Garuda dengan Merpati kan jauh Bapak ya. Garuda dengan Merpati jauh. Lebih besar burung Garuda ya Pak? Iya, besaran Garuda ya Bapak ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian naik Garuda, itu punya rasa prestis tersendiri dibanding kalau Ibu naik Merpati ya, itu sudah beda, silakan. Harganya pun nggak mau turun ya. Kalau Merpati yang lain itu harganya lebih murah, hanya pesawatnya duduknya itu mepet-mepet sekali, tapi kalau Garuda duduknya nyaman ya Bapak ya. Kemudian pramugarinya juga santun-santun, profesional Bapak ya. Tapi sayang Bapak sekalian, manajemen keuangannya tidak dikelola dengan baik. Nah, salah satunya penyewaan pesawat itu luar biasa, tapi load daripada penggunaan pesawat tidak seperti yang direncanakan ya Bapak sekalian. Apa fraudnya itu Bapak sekalian? Penyewaan pesawat itu Bapak, itu terjadi fraud ya. Kalau kita mau nyewa, mau dapat bagian berapa dari sewa yang Anda lakukan? Sewa 10 pesawat. Satu pesawat Anda mendapat 1 miliar, 10 pesawat kita dapat 10 miliar. Perusahaan yang menyewakan dapat 9 miliar, 9 miliar. Padahal Bapak sekalian dari 9 miliar dia bisa punya keuntungan sampai 5 miliar. Silakan setelah saya sewakan Anda mau pesawat Anda tongkrongkan saja atau Anda operasikan, terserah, itu risiko Anda, urusan Anda. Tapi urusan saya adalah menyewakan. Akhirnya Garuda tidak bisa membayar ya. Akhirnya kemarin pada saat dipegang Pak Arief,
Pak Erik, banyak pesawat Garuda yang dikembalikan kepada vendor sebagai pada penyewanya. Memang nggak perlu nyewa sebanyak itu pesawat ya, yang menyebabkan Garuda rugi, dan kemarin terakhir direktur utamanya menjadi tersangka karena dia mengatakan untung. Begitu diperiksa oleh kantor akuntan publik, kantor akuntan publiknya pun terlibat. Dia mau menyatakan untung, padahal buntung. Saya ketemu dengan namanya SKY-nya, Satuan Kerja Internal Auditornya. Beliau mengatakan, Pak Son, dia satu tingkat di bawah saya ya, staf saya anggap situ ya, Pak Sonadi, sebenarnya sudah saya ingatkan, tidak usah membuat laporan yang overstated seperti itu. Kantor publiknya juga bisa diingatkan sama namanya SKY-nya, tapi nggak mau, kantor akuntan publiknya nggak mau, tetap membuat laporan yang overstated karena diminta direktur utama. Akhirnya tampak bahwa Garuda untung, padahal buntung, Bapak Ibu sekalian, buntung. Tapi sayangnya satuan pengawasan internalnya nggak bisa mengungkap. Itulah keterbatasan satuan pengawasan internal. Kalau sudah namanya jajaran direktur utama, karena direktur utama itu adalah merupakan bos tertinggi dari SPI, direktur mengatakan, saudara diam aja, nggak bisa apa-apa kita, Bapak ya. Itu repotnya seperti itu ya. Kalau direktur utama ketemu yang baik, Mas, sajikan sesuai dengan kenyataan yang ada. Alhamdulillah kita ketemu bos yang bagus. Biasanya kalau bos yang bagus itu, Bapak sekalian, perusahaan akan sehat, perusahaan akan menguntungkan, perusahaan akan memberikan kontribusi kepada negara yang secara tidak langsung memberi kontribusi kepada rakyat untuk membangun sekolah, jalan, jembatan, transportasi, dan seterusnya. Karena keuntungan yang benar itu ya, tidak dilaporkan overstated atau understated. Baik. 5 Bapak dari 13 poin. Siapa yang mau bertanya dulu? Red flag terkait dengan namanya pendeteksian fraud dengan red flag. Tapi ini pendeteksian yang kalau dipraktekkan di lapangan, berapa nilai kerugiannya? Nggak bisa. Tapi ada gejala. Tapi berapa nilainya? Maka kita akan menggunakan nanti Bapak Ibu sekalian metode penghitungan kerugian induktif, deduktif, kemudian 6B plus 2H plus IB. Kita yang pakai yang ketiga. Karena yang ketiga itu dipakailah oleh BPKP, dipakai oleh BPK, dipakai oleh KPK, dipakai oleh para penyidik dan sebagainya ya. Termasuk oleh Wah, ada yang bertanya Bapak, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arif. Ya, Pak Son, berarti saat awal periksa itu harus ada 2 atau 3 laporan keuangan ya Pak Son. Misalkan 2020, 19, 18. Dari situ dikomparasi trennya naik atau turun. Misalkan piutang turun, tapi kas ikut turun. Misalkan, loh, kok ini piutangnya turun, tapi kas turun. Ya. Sedangkan hutang, dia malah naik. Ya. Nah, pembanding seperti ini, berarti harus ada komparasi ya. Betul sekali. Ya. Betul Pak Arif. Ya. Itu salah satu metode analisis yang disebut namanya trend analisis Pak Arif ya. Ya. Jadi analisis itu macam-macam. Tapi itu adalah tren. 2019, 2020, 2021. Bapak ya. 2019 naiknya hanya 10%. 2020 naik lagi menjadi 20%. Tapi 2021 naiknya 100%. Kita harus curiga, ada apa ini? Ya Bapak ya, ada apa ini? Sekali lagi indikasi seperti itu sangat memungkinkan, makanya biasanya pembandingan komparatif itu bisa sampai dengan 3 tahun terakhir. Bisa juga sampai dengan membandingkan dengan perusahaan yang sejenis pada tahun yang sama. Kalau tadi saya katakan perusahaan garment dengan perusahaan garment tahun 2001 dengan 2001. Perusahaan pesawat dengan perusahaan pesawat 2022, laporan keuangan 2022 dibandingkan 2022. Jangan sampai membandingkan yang tidak sejenis. Contohnya
perusahaan garment dibandingkan dengan perusahaan pesawat. Nggak nyambung itu nanti Pak Arif ya. Ya. Nah, jadi betul Pak Arif, dimungkinkan melakukan pembandingan atau komparasi yang disebut analisis yang Mas Arif sebutin namanya trend analysis. Ya, kenaikan atau penurunan tren ya. Biasanya memakai grafik gitu Pak Arif ya. Pakai grafik lah. Pengetahuan seperti itu akan kita peroleh nongol dalam pikiran kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang mengatakan, Pak Arif cerdas sekali ya. Padahal Pak Arif itu dapat hidayah dari Allah. Karena kejujurannya, karena kepatuhannya pada aturan, sehingga dikasih oleh Allah pengetahuan itu. Kalau dimasukkan plus kena. Sehingga orang ngasih brandednya adalah Pak Arif itu adalah orang pintar, ya gitu ya. Walaupun Pak Arif mengatakan saya orang pintar, tapi orang lain mengatakan orang pintar. Kalau ketemu Pak Arif masuk, maka setiap unit kerja yang dimasukin Pak Arif, kantor cabang misalkan atau anak perusahaan bergetar dulu siapa yang masuk. Pak Arif, waduh, mampus kita katanya. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, tapi kita kalau auditor yang bisa disuap, maka yang akan kita masuk siapa yang masuk? Misalkan si Budi, tenang aja kalau Pak Budi bisa diatur dia. Nah, janganlah kita jadi auditor seperti itu ya Bapak ya. Percayalah bahwa auditor yang punya integritas, jujur, berani, bijaksana, bertanggung jawab, karirnya akan meroket karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silahkan Bapak sekalian. Siapa lagi selain Pak Arif ya? Siapa lagi? Nah, monggo silakan Ibu ya. Silakan Ibu. Iya Pak, izin saya mau sharing juga apa yang dikatakan Bapak. Saya baru tahu sih sebenarnya akuntansi forensik itu kebetulan kalau misalnya di perbankan itu hal yang demikian tuh sering dilakukan. Misalnya dalam proses pengajuan institusi, melihat kan pasti laporan keuangan yang harus KAP. Hal-hal yang seperti naik yang tidak, yang apa ya, yang fantastik lah. Kok bisa dalam apa setahun bisa 200%, bisa sekian. Itu benar-benar bukannya kami menganalisa apa yang paparkan dalam KAP, tapi kami itu benar-benar mendetilkan benar tidak. Jadi 2 kali kerja. Jadi seolah-olah kami sendiri itu tidak, mohon maaf, kurang begitu yakin dengan hasil walaupun KAP gitu, Pak. Betul sekali. Karena itu tadi ada angka-angka yang sebenarnya tuh sangat irasional gitu, yang akhirnya yang sebelumnya bisa dibilang itu macet, kemudian sama dialih manajemen 200%, nah kok bisa kayak gitu sih Pak sebenarnya tuh yang apa ya, jadi menarik gitu. Menarik dengan akuntansi forensik ini gitu, yang sepertinya yang dilakukan oleh perbankan ke para nasabah seperti ini gitu sih Pak. Iya, bagus Bu Intan ya. Jadi kalau Bu Intan sudah berpikiran seperti itu, berarti sudah masuk ke dalam pikiran sebuah pemikiran disebut accounting forensik. Jadi accounting itu bukan hanya sekedar mencatat bukti transaksi, dicatat, diringkas, kemudian disajikan. Bukan hanya seperti itu, tapi dianalisa. Apakah ada indikasi fraud atau tidak, apakah ada indikasi penyimpangan atau tidak. Itulah akuntansi forensik. Walaupun akuntansi forensik tidak akan merubah angka, karena perubahan angka akan dilakukan oleh auditor forensik. Setelah auditor forensik melakukan perubahan angka, baru akuntansi forensik nanti akan merubah angka atas dasar hasil audit auditor forensik. Betul Bu Intan, keteguhan kita melakukan analisis seperti adanya tren yang naik terlalu tinggi, kemudian kita tidak menerima duit, tidak menerima amplop, tapi menyajikan hasil analisis kita itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, itulah yang diharapkan oleh jajaran manajemen yang benar, ya Pak ya. Jajaran manajemen yang benar, yang sekali lagi kalau dia BUMN yang akan bisa memberikan kontribusi pada APBN. Bapak ya, kalau dia BUMD yang bisa memberikan keuntungan, memberikan kontribusi kepada APBD. Sehingga pembangunan daerah itu atau di negara itu akan semakin bagus. Kalau itu disajikan secara benar karena hasil analisa orang-orang forensik atau accounting forensik yang tajam tadi. Tapi ketajaman itu
setelah tahu forensik. Kalau tidak tahu konten ya nyatat saja Bapak ya. Padahal konten tidak nyatat saja kalau akuntan forensik melakukan analisa. Betul Bu Intan ya, seperti itu. Tapi itu Bu Intan hambatannya kalau seorang akuntan forensik itu ketemu jajaran direktur utama yang hanya mengejar namanya target, tidak mengejar target plus realisasi, tapi target terkejar perkara realisasi nomor 2. Karena dia punya prediksi bahwa dia akan dipindah tahun depan. Makanya tahun ini target dikejar, walaupun sebenarnya target tidak masuk akal. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya katakan yang disebut namanya fraud settlement, tahun ini harus mengucurkan 1 triliun uang kredit yang ada di perbankan dan menarik kredit macet 500 miliar. Nah, padahal kredit 1 triliun itu diberikan kepada orang-orang yang macet. Akhirnya tahun yang akan datang yang macet lebih besar lagi. Itulah salah satu fraud yang dilakukan oleh di jajaran direksi. Hati-hati, tidak semua direksi itu baik, tapi tidak semua direksi jelek. Masih banyak direksi-direksi yang bagus, yang biasanya Bapak Ibu sekalian, perusahaannya BUMN-nya itu juga bagus, atau BUMS-nya itu bagus. Memang kesejahteraan karyawannya bagus, kemudian jalannya perusahaan juga bagus, trust masyarakat terhadap BUMN yang bersangkutan atau BUMS yang bersangkutan juga bagus. Tapi diperlukan konten forensik yang bagus ya. Selain konten forensik yang bagus, di jajaran direksi yang bagus. Bu Intan menjadi jajaran direksi yang bagus memang cukup berat ya Ibu ya, karena partai politik memengaruhi ya. Jadi partai politik itu bisa memasukkan orangnya untuk menjadi direktur utama ya. Padahal nggak punya kemampuan apa-apa ya. Tapi kalau nggak mau, digeser lah itu ya Pak ya. Karena itu politik. Tapi kita nggak usah berpikir politik, terserah aja. Mau geser-geser aja. Masalah rezeki, jabatan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patokannya di situ. Jabatan, rezeki, pangkat, usia, dan sebagainya urusan Allah. Yang penting saya bekerja dengan sangat baik, penuh ridho dan rahmat Allah. Yang lain urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin saya katakan Bu Intan, ada didikan saya di perbankan yang kemarin mau menyuap 500 miliar, 500 juta atau miliar ya, karena dia akan mendapatkan dana sekian miliar. Saya menangis Bu Intan ya. Kenapa? Itu suap, saya bilang itu melanggar aturan. Kalau Anda lakukan, sedih saya. Selama ini yang saya ajarkan Anda sampai menjadi pimpinan, bukan itu yang saya ajarkan. Anda ini calon daripada salah satu direktur yang ada di BUMN tempat saudara bekerja. Kalau saudara punya integritas yang bagus. Tapi kalau melengsai kayak seperti itu, Allah nggak ridho ya. Allah yang nggak ridho itu Allah. Akhirnya jatahnya dia menjadi direktur salah satu jajaran direksi, tidak menjadi salah satu jajaran direksi karena Allah tidak ridho. Karena dia melakukan pekerjaan yang menyimpang yang Allah tidak ridho. Salah satunya melakukan suap atau gratifikasi. Kalau nggak melakukan suap, dia menerima gratifikasi, sama saja itu ya. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah maupun oleh agama. Begitu ya Bu Intan ya. Jadi konten forensik itu lebih tajam daripada konten biasa. Konten biasa tidak melakukan analisis forensik, tapi konten forensik orang yang memang dididik untuk mendeteksi adanya fraud atau tidak ada fraud. Kalau konten biasa, dokumen yang ada catat sesuai dengan angka yang ada. Sampai kemudian diterbitkan laporan keuangan. Tapi konten forensik tidak bisa. Apakah dokumen yang dia peroleh itu ada mengandung informasi yang terindikasi adanya fraud atau tidak? Itu adalah konten forensik. Auditor forensik lebih dalam lagi. Karena dia akan membandingkan antara apa yang ada dengan kenyataannya. Jadi apa yang ada dilaporkan A, padahal kenyataannya adalah A-1, ya Bapak. Ya, seperti itu adalah auditor forensik. Itu orang-orang yang punya integritas yang tinggi biasanya ya. Insya Allah akan hidupnya mulia. Baik Bu Intan, terima kasih masukannya ya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Mas, tayangannya nggak kelihatan nih Mas. Mas Ijen? Halo? Baik, siapa yang mau tanya lagi Bapak? Baru sampai ke 5. Ya, sampai ke 5. Satu kali lagi siapa yang mau tanya? Pak Mas Arief sudah, Bu Intan sudah. Siapa lagi? Disuruh di Peri, Pak. Mas Rudi, silakan. Silakan Mas Rudi.
melanjutkan dari Ibu Intan tadi kan mengenai laporan keuangan yang setelah diaudit KAP. Nah, masih diragukan tuh. Ketika di audit forensik lagi ternyata memang nggak sesuai fakta, Pak. Apakah KAP-nya itu turut serta juga, Pak? Pernah pengalaman dibawa ke pengadilan, Pak? Baik Bapak sekalian, sampai hari ini KAP yang demikian itu di Indonesia belum pernah terjadi kemudian menjadi tersangka, belum terjadi. Hanya dia biasanya kena suspensi dari Kementerian Keuangan. KAP yang menyajikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya biasanya kena suspensi, tidak boleh buka selama 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun. Itu namanya suspensi. Contohnya seharusnya di situ ada fraud, tahu jelas tampak fraud, tapi kemudian dia tidak mengungkapkan adanya fraud. Seharusnya adalah disclaimer, tapi dia membuat namanya WTP. Nah, itu akuntan-akuntan yang nggak genah itu Bapak ya. Saya ada pernah di beberapa kantor akuntan, alhamdulillah tidak melakukan hal seperti itu. Kalau melakukan hal seperti itu saya malu Bapak Ibu ya, malu saya nggak bisa bicara di sini saya. Tapi alhamdulillah sampai sekian banyak akuntan, kantor akuntan saya tidak pernah melakukan itu. Bahkan ada kepala kantor akuntan yang mau merubah dari disclaimer menjadi unqualified opinion, saya bilang silakan. Tapi ingat Bapak, apa Pak Sonedi? 3 bulan yang akan datang kira penyidik akan masuk dan saya jamin Bapak akan masuk penjara itu. Karena jelas ini adalah fraud, tapi Bapak mengatakan unqualified opinion, fraud tampak sudah bertengger segitu besarnya di dalam laporan keuangan. Kenapa harus unqualified opinion? Jadi gimana Pak Son? Apa adanya saja. Perkara klien kita dapat atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sajikan laporan keuangan itu sesuai dengan kenyataan yang kita temukan. Bapak Ibu sekalian, saya pegang aman, saya lepas, saya pindah ke Medan, kemudian nggak ada yang mereview lagi, maka kantor akuntan itu saya katakan disuspensi oleh Kementerian Keuangan. Karena salah satunya ada fraud, dia tidak menyatakan bahwa ada fraud. Bahkan unqualified opinion, padahal fraud itu jelas-jelas terjadi. Dan itu sampai di hari ini di Indonesia belum pernah ada tuntutan pengadilan dalam kasus pidana terhadap kondisi seperti itu. Belum pernah terjadi Bapak ya di Indonesia. Hanya dia termasuk kantor akuntan yang disuspend, diberhentikan, dan termasuk salah satu kantor akuntan di blacklist yang tidak mau memakai, para pihak tidak mau memakai karena tidak bisa dipegang kredibilitasnya. Seperti itu ya Bapak, Mas Rudi ya. Nah, jadi karena kata pengalaman Ibu Intan tadi, mohon maaf nih, KAP itu bisa dibeli Pak opininya sekarang ini kan. Subhanallah. Ya, biar saja. Ya, Mas Rudi, Bu Intan, dan Mas Arif dan yang lainnya, biar sajalah kantor akuntan seperti itu, silakan saja. Kita nggak bisa melarang orang untuk berjualan seperti itu. Silakan, tapi kita jangan mengikuti. Jangan mengikuti Bapak ya. Saya barusan kemarin Bu Intan ya dibel oleh perbankan. Pak Sondaji bagaimana hasil auditnya? Saya katakan hasil audit fraud Bapak ya, forensik sudah ya. Tidak ada bagi saya namanya kemudian dirubah ini nggak ada, apa adanya. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tegas seperti itu sampai hari ini. Insya Allah akhir bulan ini laporan sudah selesai dan tampak orang-orang diduga terlibat. Dan kalau mau didalami, fraud akan ketemu angkanya pasti sekian miliar untuk satu kantor cabang. Bu Intan, itu adalah satu bentuk pemberian kredit yang ngawur ya Pak Intan ya. Jadi yang nggak layak diberi, kemudian diberi. Nggak layak diberi, nggak layak diberi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian kreditnya macet. Macet miliar Pak Intan ya. Dari sekarang perusahaan ini nggak bisa berjalan. Itu yang sedang saya periksa dan sudah selesai. Tinggal menyusun laporan. Nggak bisa berjalan Bu Intan, karena kredit macetnya bermiliar-miliar Bu Intan ya. Karena kesalahan dalam pengambilan keputusan memberikan kredit kepada para pihak yang tidak layak untuk diberikan. Ya Bu Intan ya. Nah, kalau saya seperti itu kan sedih kita ya. Sedih tempat kerja kita ternyata ditutup ya Bapak ya. Kan sedih kita ya. Saya paling sedih kalau kantor tempat saya kerja ditutup gara-gara melakukan perbuatan yang tercela ya. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kantor tempat kita bekerja survive kalau bisa seperti itu. Baik.
Baik Bapak sekalian, sekarang saya teruskan ke 6 ya. Red flag yang menunjukkan bahwa indikasi fraud itu ada yang ke-6 adalah kerjasama atau joint venture yang tidak biasa. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah joint venture atau kerjasama yang sudah misalkan 10 tahun nggak pernah ada kerjasama, tahu-tahu ada kerjasama. Dan nilainya material. Dan kalau kita lihat, para pihak yang bekerja sama itu tidak jelas. Tidak jelas Bapak ya. Nah, Bapak sekalian, ada sebuah perusahaan BUMN besar yang kemarin itu membeli perusahaan di luar negeri. Coba, membeli perusahaan di luar negeri. Nah, rupanya perusahaan yang dibeli itu ada perusahaan yang tidak layak untuk dibeli, Bapak-Ibu sekalian ya. Tidak layak untuk dibeli. Nah, sehingga saya ditarik oleh jajaran pimpinan di situ, Pak Sunadi ini fraud atau bukan? Nah, beliau mengatakan itu. Kalau pembelian itu kemudian dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan itu, maka itu adalah fraud. Berarti ada langkah-langkah yang tidak dipakai, tidak digunakan di dalam membeli perusahaan itu. Tanpa menggunakan langkah-langkah itu, kemudian perusahaan dibeli, ternyata perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak layak untuk dibeli, walaupun perusahaan itu berasal dari luar negeri. Itu termasuk fraud. Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi pertama adalah jajaran staf yang mendengarkan saya, kemudian pada jajaran direktur menengah, terakhir adalah saya diminta oleh jajaran direktur utama, tapi saya tidak bisa karena waktunya benturan dengan tempat saya menyampaikan materi ya, sedangkan saya sudah dipesan dulu oleh peminta materi, jadi saya nggak bisa seperti itu memutuskan seenaknya sendiri ya. Ya, jadi silakan dipakai yang lain. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Orang lain di kantor akuntan bisa dibeli biar saja. Tapi kalau kita bergerak pada sebuah kantor akuntan, kita sebagai konsultan, janganlah jadi kita menjadi konsultan yang bisa dibeli. Janganlah kita menjadi kantor akuntan yang bisa dibeli. Itu adalah kantor akuntan yang tidak punya kehormatan. Jangan kita lakukan itu. Sekali lagi, rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti aturan Allah, jujur, berani, bijaksana, bertanggung jawab. Itu adalah salah satu ketentuan Allah. Jangan sampai kita melakukan fraud, kita melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Allah, Allah tidak ridho ya. Itu yang membuat hidup kita menjadi sulit, walaupun kelihatannya rumahnya mewah, tapi sulit Bapak ya. Nggak bagus itu ya. Baik, begitu ya Bapak ya, perkara yang lain menjual opininya terserah. Kita jangan menjual opini. Bapak, saya punya seorang teman yang hebat, barusan almarhum, itu dites untuk menjadi namanya komite audit pada sebuah perusahaan se-Indonesia, dia yang lulus, yang mengetes UI. Begitu dia lulus, Bapak Ibu sekalian, memang jadi komite yang bagus. Perusahaan tempat dia menjadi komite itu, begitu mau mengeluarkan pendapat, harus melalui dia. Mana hasil auditnya sebelum diberikan pendapat, sebelum terbit saya cek. Begitu dicek Bapak Ibu sekalian, banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Maka dia minta contohnya perdian nggak diperiksa. Kemudian piutang nggak diperiksa. Ini gimana ini? Perdian nggak diperiksa, piutang nggak diperiksa. Tapi Anda mengatakan unqualified. Dari mana dasar saudara mengatakan unqualified? Apa jawabannya kantor akuntan itu? Saya diminta oleh direktur utama, dan direktur utama datang kepada komite audit mengatakan, sudahlah Mas, kan Anda saya bayar. Yang bayar Anda itu adalah direksi. Anda dari komite audit itu di bawah Dewan Komisaris. Tapi kami yang bayar. Tekan saja, nggak usah banyak bicara. Karena seperti itu bilangnya, maka teman saya itu keluar menjadi komite audit keluar. Lebih baik saya keluar Pak Sonadi, daripada saya dibayar tapi melacurkan diri seperti itu. Saya nggak punya integritas, nggak punya harga diri, lebih baik keluar. Keluar Bapak. Dan sekarang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah Bapak tantangan orang jujur. Tapi kalau orang jujur kemudian tahan dengan kejujurannya, Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak ada orang yang tidak suka dengan orang jujur. Pada prinsipnya orang suka dengan orang jujur. Orang yang nggak suka itu adalah orang-orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik itu Allah yang tidak ridho kepadanya. Ya, kita mencari ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Baik, itu ya Mas ya. Perkara lain jual pendapat dari disclaimer menjadi unqualified silahkan aja, tapi kita jangan termasuk yang demikian. Baik, Bapak sekalian, 6, 7 sekarang.
red flag yang dimungkinkan menyebabkan adanya fraud itu adalah terjadinya penggantian auditor. Bapak, tahun ini auditornya adalah Muhammad Arif dan rekan. Baru 1 tahun, tahun berikutnya diganti, ya, diganti dengan Ibu Dewi. Tahun berikutnya diganti lagi. Karena apa? Ketemu Pak Arif, auditornya jujur. Ketemu Bu Intan, auditor jujur. Dan diganti lagi. Carilah dia auditor yang bisa diatur. Jadi penggantian auditor yang sangat pendek waktunya, hanya 1 kali pemeriksa, itu juga perlu dicurigai. Kalau kita tidak mengatakan curiga, tapi kita menggunakan istilah adalah professional skepticism. Sebuah sikap yang sangat hati-hati, sikap profesional. Kenapa hanya 1 kali pakai sudah diganti? Ada apa ini? Rupanya begitu dipelajari, itu adalah auditor yang tidak bisa diminta untuk memberikan pendapat unqualified opinion. Auditor itu begitu kita lihat pendapatnya, makanya qualified opinion. Perusahaan Anda bagus kecuali piutang, banyak yang macet. Nah, itu namanya qualified opinion. Perusahaan bagus, perusahaan Bapak itu bagus, tapi asetnya mohon maaf, Bapak ya, asetnya banyak yang tidak bisa dipakai. Itu termasuk dalam namanya qualified opinion, kualifikasi. Tapi dia mintanya unqualified. Nggak mau dia kantor akuntannya. Itu adalah kantor akuntan yang baik, Bapak ya. BPK itu termasuk yang bagus ya. Kemarin Jawa Barat itu diberi pendapat qualified. Artinya Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat hebat. Kecuali apa? Asetnya berupa tanah di mana-mana, sekian ribu hebat, sekian ribu bulan, tidak ada surat menyuratnya. Bagaimana kami suruh mengakui bahwa itu aset Anda? Makanya Jawa Barat adalah sebuah pemerintah provinsi yang bagus kecuali asetnya amburadul. Gitu, ya. Tapi karena pada saat itu gubernur hebat, gubernurnya itu adalah Pak siapa sebelum Pak Ridwan Kamil itu, Pak dari PKS itu, Bapak ya. Ahmad Heriawan. Pak Ahmad Taher, maka langsung dibenahi Pak Ahmad Taher itu, Bapak. Maka setelah dibenahi, asetnya itu dilengkapi dengan surat-surat, namanya hak milik. Katanya tanah milik pemerintah provinsi, apa buktinya? Ada buktinya dari pemerintah, dari kantor pertanahan. Nah, setelah itu barulah BPK mengeluarkan pendapat unqualified opinion, dan itulah baru sekali-kalinya kemudian yang diteruskan oleh Pak Ridwan Kamil sampai sekarang masih unqualified opinion. Nah, begitulah gubernur seharusnya ya, Bapak ya. Jangan kemudian main suap aja, menyuap BPK supaya berubah dari qualified menjadi unqualified. Kalau ketemu BPK yang jujur nggak mau ya Bapak ya, nggak mau. Pak Ahmad zamannya Pak Ahmad Tahir, BPK-nya jujur, Pak Ahmad Tahirnya juga jujur. Baik. 6 sudah tujuan terjadi penggantian auditor yang sangat cepat, itu juga harus hati-hati. Ada indikasi, termasuk auditor internal. Ini ada auditor internal, baru setahun dipindah lagi ke bagian misalkan pemeliharaan aset. Tadinya auditor, tapi dipindahkan pemeliharaan aset karena begitu kita pelajari pada saat dia menjadi auditor, temuannya menjadi meroket. Temuan meroket direktur utama tidak suka karena berarti kelemahan dia banyak. Geser itu Bapak ya, digeser akhirnya dia. Nggak apa-apa, silakan digeser. Tapi Allah Maha dengar, Allah Maha melihat. Kalau dia tetap jujur, maka Allah lah yang akan menarik orang bersangkutan dan akan menggeser orang yang menggeser dia, Bapak ya. Jadi orang yang menggeser, orang jujur akan digeser oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir Bapak ya. Yang jelas pokoknya kita bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah dan ketentuan perusahaan yang berlaku. Jadi ketidakjujuran manajemen pada auditor. Bapak Ibu sekalian, tidak semua manajemen itu jujur kepada auditor. Ini sebuah contoh ya Bapak. Kemarin saya memeriksa, pada saat saya wawancarai, keren itu ya, karena dia bekas anggota DPR atau DPRD, Pak Sonadi, saya akan membawa pengacara. Silakan Bapak, saya tunggu. Begitu waktunya saya periksa, Pak Son, saya membawa pengacara apa tidak lah? Bapak katanya membawa, silakan. Karena saya sudah biasa memeriksa, didampingi oleh pengacara, silakan aja. Nggak ada keberatan bagi saya. Bapak Ibu sekalian ya, akhirnya saya nggak usah membawa pengacara, Pak Son, silakan. Bapak datang sendiri juga baik. Setelah datang sendiri saya tanya,
apakah Bapak menerima pendapatan di luar gaji yang seharusnya Bapak terima? Artinya di luar gaji Bapak masih menerima pendapatan yang lain atau tidak? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, tidak bayar. Ragu-ragu dia. Bagaimana kalau saya bisa membuktikan bahwa Bapak menerima pendapatan di luar pendapatan yang resmi? Saya bisa membuktikan itu. Bagaimana kalau seperti itu? Diem dia, nggak bisa. Bapak ya, auditor nggak bisa seperti itu. Memang saya bisa menemukan data bahwa orang ini menerima pendapatan di luar pendapatan resmi. Dari mana itu pendapatan itu? Pendapatan itu diperoleh dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang masuk ke perusahaan itu nyuap Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nyuap. Hasil nyuapnya dibagi-bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, itu nggak benar itu. Bapak. Nah, akhirnya kalau Bapak nggak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka akan saya bawa orang yang menunjukkan bahwa Bapak menerima pendapatan di luar pendapatan yang resmi yang Bapak terima. Akhirnya ngaku ya Bapak ya. Auditor bisa seperti itu. Auditor seperti itu. Pada saat itu anak buah saya belum bisa sampai seperti itu ya. Kemudian saya ajari harus bisa seperti itu. Kalau nggak seperti itu, apa gunanya kita? Mereka apa kitanya duduk? Di depan kita adalah orang-orang pelaku fraud, tapi kita tidak bisa membuktikan bahwa dia pelaku fraud. Apa kita ini? Auditor kemplo kita ya, jangan seperti itu ya. Tapi kita bisa, kalau di depan kita adalah pelaku fraud, kita harus bisa menunjukkan bahwa Anda pelaku fraud. Dan Anda pelaku fraud, maka tentu punya konsekuensi. Apakah mengembalikan keuangan, apakah Anda kena sanksi, dan seterusnya. Nah, itu contohnya Bapak ya, Jawa manajemen itu tidak semuanya jujur. Dan saya bisa membuktikan itu pada beberapa kali pemeriksaan. Baik, jadi Bapak, ketidakjujuran manajemen pada auditor. Jadi auditor harus hati-hati. Tidak semua yang diperiksa itu jujur, termasuk jajaran manajemen. 9, keinginan manajemen untuk mencapai target ataupun keuntungan dari proyek yang ada. Bapak Ibu sekalian, keinginan manajemen untuk mencapai keuntungan dari proyek yang sudah dia rancang, yang sudah dia prediksi, itu sangat besar Bapak keinginan. Bagus keinginannya sangat besar, tapi harus sesuai dengan kenyataannya. Dia akan prediksi dia sesuai dengan target yang ada bahwa keuntungannya 100 miliar. Begitu dipraktekkan yang bisa dibuat 40 miliar, ya sudah aku 40 miliar. Jangan dipaksa 100 miliar. Kalau di pasar 100 miliar, itulah yang menyebabkan ada indikasi fraud. Bapak ya, karena begitu kita periksa, untung 100 miliar, kita tarik, coba keuntungan 100 miliar itu dikemanakan saja, bingung baru ya. 100 miliar dikemanakan saja, bingung itu Bapak jawabnya. Aset-asetnya yang mana? Dibelikan gedung barunya yang mana? Nggak bisa jawab Bapak ya. Auditor yang canggih akan membuat tekanan-tekanan psikologis seperti itu yang disebut namanya pressing psikologis, sehingga pelaku-pelaku fraud itu akan mengakui bahwa sebenarnya keuntungannya hanya 40 miliar Pak, tapi kami sajikan menjadi 100 miliar dengan harapan kita semua mendapat pembagian keuntungan dari 100 miliar. Ya nggak benar, kalau untung 40 miliar kok ingin mendapat bagian dari 100 miliar. Itu yang membuat perusahaan menjadi tidak sehat, membagi keuntungan di luar kemampuan perusahaan. Jangan seperti itu. Tidak bagus, kita sebagai karyawan tidak bagus, kita sebagai manajer tidak bagus. Yang bagus apa adanya, sehingga Bapak perusahaan itu akan berjalan dengan baik dan memang menguntungkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Baik, seterusnya. 10, keinginan klien untuk mendapatkan persetujuan opinion shopping. Opinion shopping tadi Bapak seharusnya adalah qualified opinion atau disclaimer, minta unqualified. Artinya wajar dengan syarat, minta wajar tanpa syarat. Itu keinginan seperti itu Bapak, itu indikasi adanya fraud. Kenapa kok dia minta wajar tanpa syarat? Ada apa? Rupanya untuk menjadi bupati itu enak Bapak ya, dapat dari sana dari sini. Dapat apa Pak Sonadi? Ya, makanya supaya tetap menjadi bupati, nggak digeser oleh rakyat, maka laporan keuangan kabupaten itu disebut unqualified opinion. Kalau disebut disclaimer, tahun yang akan datang, pemilihan berikutnya nggak akan dipilih oleh rakyat. Lalu nggak becus mengelola keuangan, mau jadi bupati lagi ya Bapak ya. Makanya Bapak sekalian, keinginan klien untuk mendapatkan persetujuan opinion shopping, artinya pendapat yang
shopping itu kan nyaman ya Bapak ya. Jadi pendapatnya wajar wajar dengan pengecualian, minta wajar tanpa pengecualian. Pendapatnya disclaimer, minta wajar tanpa pengecualian. Hati-hati, itu indikasi adanya fraud. 11, tidak ada mitigasi risiko. Risikonya itu kita lihat sebagai auditor bahwa risiko perusahaan ini besar. Contohnya perusahaan ini perusahaan garment. Pasti ada namanya salah gunting, ada namanya salah ukur, namanya salah pembelian bahan, namanya salah kirim, ada itu risiko. Tapi tidak pernah dimitigasi, tidak pernah diupayakan untuk menghindari risiko itu. Kalau kita lihat mitigasi risiko, langkah-langkah untuk menghindari adanya risiko itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat nggak pernah ada risiko. Begitu Bapak audit betul, satu gudang namanya salah potong, salah kirim, sama ukur, itu satu gudang itu barang-barang yang tidak laku itu, tapi dari gudang produksi dipindahkan, dititipkan gudang marketing, kemplo itu Bapak ya. Mohon maaf kalau saya kasar ya. Nah, auditor harus bisa menemukan seperti itu, apalagi konten forensik, apalagi auditor forensik. Jadi kalau ada tidak ada risiko sama sekali, semua beres semuanya. Hati-hati auditor itu ya. Tidak ada mitigasi risiko, tidak ada pencegahan risiko, dan memang tidak pernah ketemu risiko. Mana ada perusahaan nggak ada risiko? Semakin tinggi sebuah keuntungan perusahaan, semakin besar risikonya. Tapi diupayakan risiko itu dimitigasi, dikendalikan, sehingga risikonya kecil. Baik, 12. Sistem pengendalian internal tidak efektif. Bapak sekalian, sering saya katakan, sistem pengendalian internal itu adalah semua perangkat yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengamankan data kekayaan perusahaan, untuk dibuat supaya aturan yang ada perusahaan ditaati, untuk supaya tujuan perusahaan tercapai. Itu adalah sistem pengendalian internal. Tapi tidak efektif. Salah satunya apa? Bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya. Lawang gudang yang segede itu nggak ada pagarnya. Gudang segede itu nggak ada satpamnya, gudang segede itu tidak ada CCTV-nya, gudang segede itu tidak ada penguncinya. Jadi orang itu orang dari luar saya nanya sendiri bisa nongkrong di gudang-gudang milik kita. Itu adalah bentuk sistem pengendalian internal yang lemah. Mobil Bapak ya, mobil milik perusahaan yang hebat itu Bapak. Begitu sore hari masuk itu kilometernya dicek, kemudian kan pemakaian bahan dicek, apakah pemakaian bahan dengan nyambung atau tidak. Misalkan jalan 100 kilo, bahan bakar yang terpakai kita lihat berkurang 10 liter, nyambung. Tapi kalau jalan 100 kilo, bahan bakar yang berkurang itu 100 liter, nggak benar itu. Nggak benar lah. Kalau nggak benar itu menunjukkan awal nggak benar ini bahwa sistem pengendalian efektif. Tapi kalau kendaraan masuk sore hari, kendaraan luar sore hari tidak pernah dicek namanya kilometer dan saldo bahan bakarnya, itu sistem pengendalian lemah. Artinya penggunaan bahan bakar itu tidak bisa diukur. Jadi kalau terjadi fraud tidak bisa ketahui. Karena saya temukan, saya periksa, sopir kerjanya mengambil bahan bakar Bapak. Saya sendiri yang periksa itu. Sopir itu mengambil bahan bakar, yang dimakan bahan bakar. Dia tahu datanya bahwa 1 bulan bahan itu adalah 300 liter. Tapi yang dipakai itu hanya 150 liter. Makanya setiap bulan dia ambil 100 liter. Tiap bulan ambil 100 liter. Orang sama saya, ketahuan. Dari mana Pak Sonadi? Informasi dari teman-temannya yang jujur. Pak Sonadi, nggak benar itu teman saya. Kenapa nggak benar Mas? Itu makan bahan bakar. Makanya gimana? Setiap bulan itu 1 bulan misalnya 300 liter jatahnya Pak Son. Tapi yang dipakai sebenarnya hanya 150 liter. Tapi setiap bulan saldonya hanya 50 liter. Yang dimakan 100 liter setiap bulan. Makanya Pak Jonadi dia kelihatan lebih sejahtera daripada saya. Punya saya setiap bulan kendaraannya sepegang, begitu diisi hanya 150 liter lagi. Kalau dia begitu diisi 250 liter Pak Son, karena dipakai diambil 100 liter. Nah, pengendalian internal terhadap penggunaan bahan bakar itu lemah. Jadi sistem pengendalian internal tidak efektif. Akhirnya perusahaan boros, perusahaan rugi dan seterusnya. Itu bisa terjadi pada bahan bakar, bisa terjadi kepada lembur, bisa terjadi kepada pemeliharaan gedung, pemeliharaan
inventaris kantor dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian namanya lembur. Saya didatangi oleh seorang staf pada saat saya bekerja. Ada apa Mas? Gitu. Pak Sonadi, tolong lembur dicairkan. Loh, kenapa lembur dicairkan, Mas? Kan tidak ada lembur. Coba, kenapa lembur dicairkan? Minta dicairkan, anak buah itu. Kenapa lembur dicairkan, Mas? Kan tidak ada lembur. Tapi tahun yang lalu gitu, Pak. Walaupun nggak ada lembur dicairkan. Tahun ini tidak seperti itu, Pak. Selama saya jadi pimpinan, tidak ada lembur, ya tidak ada cair. Bapak ya. Nah, suka sama saya, ya suka nggak suka terserah. Yang jelas saya menjalankan ketentuan Allah, tidak melakukan fraud. Apalagi fraud itu kemudian membawa dampak yang tidak bagus bagi moral anak buah saya. Bapak ya, jadi minta lembur tidak dilaksanakan tapi cair. Kemudian bosan saya minta luar kota. Apa pekerjaannya, Mas? Ya nggak ada pekerjaan, Pak. Loh, kalau nggak ada kerjaan, kenapa minta luar kota? Dan yang lain berangkat luar kota, yang lain kan ada pekerjaan luar kota. Pasti dia mendapatkan SPD luar kota. Anda kalau ingin luar kota, harus ada pekerjaan luar kota. Kalau nggak ada, ya Anda di tempat. Itulah tugas kita sebagai karyawan yang baik. Suka sama saya, tentu nggak suka ya Bapak ya, karena nggak dapat. Suka Mbak, suka atau nggak suka terserah bagi saya. Yang penting saya menjalankan tentuan Allah. Tidak ada lembur, ya tidak ada namanya uang lembur dicairkan. Itulah Bapak, risiko-risiko seorang pimpinannya jujur menghadapi seperti itu. Tapi Allah suka kepada kita, walaupun orang tidak suka. Sukanya Allah lebih kuat daripada ketidaksukaan seseorang kepada kita. Allah yang akan melindungi kita, bukan orang itu, ya Bapak ya. Subhanallah. Itulah yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Bapak ya, itulah kehidupan Bapak ya. Baik. Nah, kemudian komisaris dan komite audit tidak berfungsi dengan baik. Komisaris Bapak, komisaris itu wakil pemegang saham. Komite audit itu wakil daripada Dewan Komisaris. Tugas komisaris itu Bapak-Ibu sekalian mengawasi direksi. Atas nama siapa? Atas nama pemegang saham. Tapi Bapak dia sudah digaji oleh pemegang saham, tapi tidak menjalankan tugasnya secara efektif. Direktur utama itu Bapak-Ibu sekalian bekerjanya tidak baik, tidak menguntungkan perusahaan. Contohnya keuntungannya hanya 5%. Paling tidak keuntungan itu harus 35% dalam 1 tahun. Karena bunga bank aja sudah 15%. Kalau keuntungan 15%, bayar bunga bank aja nggak bisa. Artinya kemplo jadi direktur utama. Bayar bunga aja nggak bisa. Padahal perusahaan mesti perlu bunga untuk mengembangkan usaha. Perlu pinjaman. Pinjaman itu, mohon maaf Bapak ya, saya batuk. Pinjaman itu bunganya 15%. Keuntungan perusahaannya 5%. Dari mana bisa membayar bunga bank? Dari mana bisa mengembangkan usaha kalau dari direktur utama seperti itu? Nah, itu komisaris dan komite audit tidak berfungsi dengan baik. Tidak bisa mengendalikan perusahaan. Komisaris atas nama pemegang saham mestinya harus bisa memegang amanah pemegang saham. Artinya keuntungan itu harus lebih daripada bunga bank. Bunga bank 15% harus di atas 15% keuntungannya. Nah, itu Bapak, kalau ada komisaris dan komite audit yang tidak berfungsi dengan baik, itu akan terjadi fraud. Pasti akan terjadi fraud. Salah satu bentuk fraudnya, jajaran DC sering memberikan uang kepada Dewan Komisaris dan komite audit. Makanya diam dia. Nggak bisa protes, nggak bisa bicara. Kalau saya mengatakan Bapak, penerima suap, penerima gratifikasi, itu mulutnya ini Bapak sudah dikunci oleh Allah Subhanahu. Nggak bisa bicara dia. Kenapa? Sudah disuap. Tapi kalau dia tidak suap, akan bicara dia. Akan mengeluarkan pendapat dia. Dan bicaranya dia, pendapatnya dia itu adalah pendapat lidah api. Yang luar biasa. Yang membuat perusahaan itu kemudian disegani oleh berbagai pihak. Baik Bapak sekalian, inilah 13 daripada deteksi fraud, red flag yang menunjukkan adanya gejala fraud. Tapi ini belum bisa digunakan untuk mengatakan bahwa Anda pelaku fraud. Belum bisa. Karena baru gejala-gejala saja. Tapi gejala sudah kita ketahui, alhamdulillah. Baik, kita teruskan Bapak-Ibu sekalian ya. Geser Mas Sejen, geser. Nah ini Bapak, bahwa fraud itu sebelum kita
Terus geser dulu, nanti baru kita kembali lagi. Terus geser lagi. Terus, ini Bapak. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, pendeteksian fraud ada induktif, ada deduktif. Ada lagi yang ketiga, tiganya Dek, ada Dek? Oh, yang ketiganya belum ditulis, itu adalah 6W plus 2 plus FI. Ya, pendeteksian fraud itu salah satunya dengan tadi saya katakan dengan namanya red flag. Kemudian pendeteksinya dengan induktif. Induktif itu Bapak sekalian, dokumen-dokumen yang ada kemudian dilakukan analisa. Kemudian dilakukan analisa akan ketemu adanya indikasi fraud. Ini induktif, dokumen yang intern. Dengan ACL salah satu, ini induktif. Salah satu pendekatan umum yang dilakukan adalah dengan menggunakan commercial data mining software seperti audit common language atau ACL untuk melihat kejanggalan data database. Bagi contoh, pada area yang memiliki risiko kecurangan yang amat tinggi, yang berisiko adanya kickback dari penjualan kepada pembeli. Nah, Bapak Ibu sekalian, adanya penjualan itu dimungkinkan adanya kickback, Bapak Ibu ya, kickback dari pembeli kepada penjual. Karena kalau nggak dikasih kickback, maka penjual nggak mau menjual kepada pembeli. Jadi hati-hati. Itu induktif, artinya dari data intern. Data intern itu bisa gunakan untuk kita melakukan deteksi fraud dengan induktif. Kemudian deteksi fraud itu bisa dilakukan dengan namanya deduktif. Jadi supaya kita ketemu indikasi fraud, maka kita membuat 5 langkah. Memperoleh pengertian tentang bisnis operasi yang tempat kita bekerja. 2, memperoleh pengertian apa saja kecurangan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, menentukan gejala umum kecurangan. 4, kemudian menggunakan database sistem informasi untuk mencari gejala kecurangan tadi. Salah satu gejala kecurangan yang kemarin yang saya berikan, salah satu adalah perilaku daripada manusia. Hari ini dia naik Alphard, besok dia naik Pajero, besok lagi dia naik Fortuner, besok lagi dia naik yang lain lagi. Yang terakhir, dia besok membawa kereta api. Saking bingungnya Bapak ya, naik kereta api ya. Artinya Bapak, itu adalah gejala adanya fraud yang dilakukan dengan melakukan namanya sebuah pendeteksian namanya deduktif method. Tapi yang terbagus disebut namanya 6W plus 2H plus FI. Jadi mendeteksi kecurangan itu bisa dengan namanya red flag, induktif, deduktif, dan dengan namanya pisau bedah tindak pidana korupsi atau pisau bedah kecurangan 6W plus 2H plus FI. Yang dipakai Bapak Ibu sekalian semuanya. Tapi pada saat menghitung kerugian negara, begitu kita aplikasikan berapa nilai kerugian sebenarnya, itu dipakailah dari data red flag, dari data induktif, data deduktif, maka diformulasikan menjadi sebuah metode yang menghitung kerugian akibat fraud itu dengan namanya 6W plus 2 plus FI. Ya, itu yang akan kita pakai, yang hari ini akan kita kupas. Ya. Baik, kembali yang semula di Jejen. Kembali yang semula. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa fraud itu ada standarnya. Bagaimana standar ini dilakukan supaya fraud tidak terjadi? Salah satunya adalah diatur di dalam namanya SAS 99. SAS itu singkat daripada Statement of Audit Standard. Standar audit kalau di Indonesia disebut itu namanya standar AAIP, Standar Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Standar audit profesional kantor akuntan publik. Standar audit Asosiasi Audit Internal. Standar audit APIP, ya, standar audit. Di dalam standar audit, kalau di luar negeri, Bapak Ibu sekalian, ini disebut namanya SAS, statement, pernyataan data nomor 99 yang mengatakan, ini ya, SAS 99, Bapak, consideration of fraud in financial statement audit menekankan perlunya auditor menerapkan professional skepticism dan mengidentifikasi risiko kecurangan. Artinya, di dalam sebuah audit, auditor itu pola pikirnya yang ada di pikiran, di hatinya. Tidak mudah percaya dengan informasi yang disampaikan secara lisan. Auditor hanya percaya apabila dia sudah mendapatkan informasi yang tertulis, informasi sebagai bukti yang bisa dipercaya, baru dia mengatakan, yes, orang ini jujur, atau yes, orang ini tidak jujur. Selama informasi itu hanya lisan, maka auditor harus tetap punya sikap namanya professional skepticism.
sikap yang sangat hati-hati, yang sangat waspada, tidak mudah percaya kecuali setelah mendapatkan bukti bahwa seseorang itu jujur, seorang itu baik bekerjanya atau tidak baik bekerja. Baru auditor itu menyatakan pernyataan jujur orang ini, tidak jujur orang ini, baik orang ini, tidak baik orang ini. Nah, itu disebut namanya standar 99. Saya geser deh yang kedua, 82. SAS 82, Statement of Audit Standard, pernyataan standar audit nomor 82 mengatakan bahwa secara jelas bahwa mendeteksi material misstatement in financial statement merupakan masalah pokok dalam audit. Artinya auditor itu kalau ada namanya audit, terutama auditor forensik Bapak ya, itu maka dia harus mendeteksi namanya adanya financial statement, misstatement in financial statement. Artinya kesalahan saji di dalam penyajian laporan keuangan. Itu harus ada di pikiran dia. Begitu melihat laporan keuangan, langsung lihat red, kas, bintang, percian. Tahun yang lalu, tahun sekarang Pak ini 10 miliar. Tahun yang lalu berapa? Oh, tahun lalu 9 miliar. Tahun berikutnya 8 miliar. Nyambung itu Bapak ya. Penjualan, tahun sekarang berapa itu? 100 miliar. Tahun yang lalu itu 50 miliar. Tahun yang berikutnya itu hanya 10 miliar. Kenapa sekarang 100 miliar? Nah, itu tidak nyambung. Nah, itu namanya disebut namanya material statement and financial statement. Jadinya kesalahan penyajian itu akan membuat auditor kemudian menjadi waspada. Yang tadi saya katakan professional skeptisisme-nya muncul, dia akan melakukan penelitian, dia akan melakukan pemeriksaan lebih detail terhadap informasi yang ada. Baik, geser lagi deh. Nah, ini adalah standar yang digunakan untuk menentukan bahwa fraud itu ada standarnya. Salah satunya adalah 3D Commission. 3D Commission adalah National Commission on Fraud and Financial Statement. Bapak Ibu sekalian, 3D Commission sebuah komisi yang anggotanya adalah dari American Institute of CPA, CPA Certified Public Accountant, kumpulan dari kantor akuntan publik, kemudian Institute of Internal Auditor, kumpulan dari internal auditor, kemudian National Association of Accountant, kumpulan dari sekalian di Indonesia IAI, kumpulan IAI, dari kumpulan IAI, kumpulan CPA, kumpulan internal auditor, berkumpul mereka. Kemudian dia membuat namanya aturan. Yang pertama mengatakan, komite audit harus ada, dibentuk dan independen. Jadi perusahaan itu harus ada komite audit, tapi independen. Tidak bisa kemudian tunduk kepada Dewan Komisaris. Dewan direksi, kepada direksi utama, tapi dia tunduk kepada Dewan Komisaris dan tunduk pada aturan. Kemudian komite audit harus punya piagam tertulis yang menetapkan secara pasti tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, komite audit harus mempunyai sumber daya dan wewenang yang memadai untuk mengembangkan tanggung jawabnya. Yang keempat, komite audit harus memperoleh semua informasi tentang organisasi, waspada, dan efektif. Nah, ini adalah aturan-aturan yang mengatur tentang standar fraud. Kalau ini 3D Commission yang disampaikan oleh 3D Commission ini kemudian ditaati Bapak sekalian, maka komite audit itu akan bisa mencegah namanya fraud. Baik, ini standarnya ya. Baik, geser lagi deh. Karena waktunya. Terus geser lagi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah indikator fraud berdasarkan skema fraud. Karena waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti dibaca sendiri. Geser lagi deh. Ya, ini geser. Nanti dibaca lagi ya. Baca. Besok silakan ditanya kalau nggak mengerti ya. Sekarang akan saya jawab kasus yang saya sampaikan. Tolong di kasusnya dituliskan, paparkan. Minggu depan Bapak Ibu sekalian harus bisa menghitung kerugian negara, menyatakan orang-orang juga terlibat secara perorangan. Ini kasusnya Bapak ya. Maksi Yunisma, studi kasus akuntansi forensik, pokok bahasan menghitung kerugian keuangan negara akibat kecurangan dan fraud dalam akuntansi forensik dan atau dalam audit forensik. Sekali lagi, kalau akuntansi forensik itu dilakukan oleh internal perusahaan. Kalau audit forensik itu dilakukan bisa oleh internal maupun eksternal. Kalau internal adalah oleh SPI, Satuan Pengawasan Internal. Tapi yang lebih bagus untuk saksi di pengadilan, maka audit forensik dilakukan oleh eksternal.
Bapak ya, contohnya oleh BPKP, oleh BPK, oleh kantor akuntan publik yang memiliki auditor forensik. Tidak semua kantor akuntan publik memiliki auditor forensik. Tidak semua kantor akuntan publik berani menjadi pemberi keterangan ahli forensik di dalam pengadilan. Barangkali di Indonesia ini 1 atau 2 aja, belum tentu ada itu ya Bapak sekalian. Makanya harapan saya Bapak Ibu sekalian menjadi auditor forensik yang berani memberi keterangan ahli di pengadilan. Saya katakan pengajar saya sebagai pengajar Bapak Ibu sekalian 23 kali memberi keterangan ahli di pengadilan Bapak Ibu sekalian ya. Ini kasusnya Bapak Ibu sekalian. Saya baca ya. Pada tahun 2002 sebuah perusahaan badan usaha milik negara BUMN. Kalau sudah mendengar kata BUMN itu berarti adalah keuangan negara. Karena BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kekayaan negara yang dipisahkan dikelola sendiri menjadi sebuah perusahaan. BUMN adalah kekayaan negara, artinya kalau mengambil keuangan BUMN secara tidak sah disebut namanya korupsi. Ya? Jadi ini kisahnya menghitung kerugian negara pada sebuah BUMN. Pada tahun 2002 sebuah perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yakni PT Galaxy Manufacture mengadakan 100 unit genset dengan susunan panitia pengadaan dan spesifikasi teknis genset sebagai berikut. Bapak Ibu kalian, ini ada susunan panitia pengadaan. Itu akan terkait dengan namanya tanggung jawab nanti kalau ada penyimpangan. Ini dia bertanggung jawab. Bapak akan menjadi orang-orang terlibat. Apa keterlibatannya? Mari kita teruskan. Ketua panitia pengadaan mesin jahit namanya Dr. Andis Heru Waskito MM. Kemudian jabatan Direktur Pengadaan. Wakil Ketua Pengadaan Mesin Jahit dapat penggabian. Jabatan Wakil Direktur Pengadaan. Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, Dr. Jaya Dilaga, Bapak ya, SPK. Yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian, kalau ada sebuah panitia yang anggotanya tidak memiliki kompetensi tentang barang yang diadakan, auditor forensik, akuntansi forensik harus jeli dengan keadaan itu. Biasanya ada penyimpangan. Sekali lagi, kalau jabatan sebuah pengadaan tidak dipegang oleh orang yang kompeten, maka cenderung ada penyimpangan. Contohnya ini, Ketua Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang, dokter. Bagaimana dokter menjadi panitia penerima barangnya adalah mesin. Yang betul adalah insinyur teknik mesin, harus benar. Tapi kalau ketemu seperti ini, maka auditor forensik atau akuntansi forensik harus sangat hati-hati dalam melakukan pemeriksaan. Anggota panitia penerima pemeriksa barang adalah Rini Puji Astuti SEMM, sarjana ekonomi, bukan sarjana teknik mesin, jadi harus hati-hati auditornya. Kemudian merek mesin adalah Takijimoto Genset, negara pembuatnya Jepang, buatan tahun 2021, kemampuan 100 tenaga kuda, jumlah genset 100 unit, harga faktur 100 unit genset adalah 15 miliar, PPN adalah 1.650.000.000, penyedia barang dan jasa, artinya kontraktornya ya, penyedia barang dan jasa sama dengan kontraktornya adalah PT Indo Genset, biaya uji coba itu sebanyak 50 juta, biaya transport 50 juta, metode pengadaan barang jasa adalah pelelangan umum. Itu informasi yang ada. Kemudian pengadaan diikat dalam kontrak perjanjian nomor 8899 /KPG KPG itu pengadaan KPG itu sudah kontrak perjanjian genset, surat perjanjian genset. PT Galaxy, PT Indo Genset tahun 2002 tanggal 10 Januari 2002. Dokumen yang terkait dengan pengadaan genset yang telah diterima oleh Konting Departemen. Konting Departemen dalam hari ini adalah Konting Forensik di bawah Direktur Keuangan atau Financial Director ada sebagai berikut. Ketua Panitia Pengadaan masih Heru, kemudian Wakil Ketua ada dapat panggil dia, Wakil Ketua Ketua Penerima Barang adalah Dr. Jaya, kemudian anggota penerima dan pemeriksa barang Puji Astuti. Kemudian purchase order pembelian dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022. Berita cara penerimaan dan pemeriksaan barang genset yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadaan Mesin Genset serta Ketua dan anggota Panitia Penerima Pemeriksa Barang sebagai berikut. Merek genset, ya, ini yang diterima Bapak ya. Yang diterima adalah Takijimoto Korea Genset. Padahal yang diadakan adalah
bukan Korea tapi Jepang ya Bapak ya. Kemudian negara membuat genset adalah Korea tahun 2021, kemampuan 100 tenaga kerja, 100 tenaga kuda, jumlah genset 100 unit, kondisi mesin genset, mesin dalam keadaan baru, harganya 15 miliar. Kemudian PPN-nya 1.650 juta, surat setoran pajak SSP tanggal 20 Januari. Penyedia barang dan jasa kontraktor Peto Indogenset. Uji coba tanpa beban dan dengan beban, kemarin saya katakan uji tanpa beban berarti mesin dibunyikan begitu saja, tapi tidak digunakan untuk menghidupkan listrik, tapi mesin dibunyikan begitu saja, bunyi atau tidak. Kalau baru diuji coba tanpa beban, tanpa beban, mesin bunyinya hati-hati. Berarti mesin ini jangan-jangan mesin lama ya Bapak ya. Tapi kalau itu ya mesin ini cenderung mesin baru. Nah itu namanya uji coba tanpa beban, uji coba dengan beban berarti untuk menghidupkan listrik. Penerima dan pemerintah barang, ketua panitia, kemudian biaya transportasi Bapak Ibu sekalian 50 juta, itu dibayar pada tanggal 20 Januari. Metode pengadaan menunjukkan langsung Bapak seharusnya pelelangan umum berarti penyimpang sesuai dengan surat keputusan Direktur nomor 100. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa pengadaan barang jasa dengan harga per unitnya 100 juta. Di atas 100 juta metode pengadaan harus digunakan adalah pelelangan umum. Nah, saya bicara pelanggaran. 6B+2H nomor 1 itu adalah aturan apa yang dilanggar. Salah satu aturan yang dilanggar adalah aturan tentang keputusan Direktur Utama nomor 101 itu yang dilanggar. Yang kedua adalah kontrak pengadaan. Jadi pelanggaran ada dua, ingin saya sampaikan. Jadi kalau ditanya, buat apa aturan dilanggar? Yang pertama adalah surat keputusan Direktur Utama nomor 100. Yang kedua adalah kontrak pengadaan nomor 889. Karena di 889 itu dalam kontrak dinyatakan bahwa merek mesin genset yang diadakan adalah Kijimoto genset buatan Jepang tahun 2021, tapi ternyata yang datang Korea. Naik nih, jumlahnya 100 sama. Kemudian harganya sama lah. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, kalau pengadaan barang jasa sudah terkait dengan forensik, accounting dan audit forensik, maka harus menggunakan tenaga ahli. Kenapa demikian? Karena ada kemungkinan kasus fraud ini harus dibawa ke pengadilan. Kalau dilakukan tenaga ahli, kalau dibawa ke pengadilan, pasti pengadilan akan meminta tenaga ahli. Tenaga ahli yang bagaimana? Tenaga ahli yang independen. Perusahaan ada tenaga ahli, silakan. Tapi kalau dibawa ke pengadilan, maka tenaga ahli yang dipakai adalah tenaga ahli yang independen. Sini katakan, pemeriksaan jasa menggunakan tenaga ahli dari TTB, yakni tenaga ahli teknik mesin. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa spesifikasi mesin jasa tidak sesuai dengan kontrak perjanjian pengadaan genset nomor 8899. Mesin dalam keadaan baru, tapi tidak sesuai dengan kontrak. Yang datang mesin dari Jepang, yang datang adalah Korea. Hasil dicoba sama. Kemudian Bapak, selain kita menggunakan tenaga ahli mesin dari TB, kita menggunakan auditor forensik. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh auditor forensik, hasil auditor forensik, auditor forensik yang telah dilakukan pada PT Indogenset, diulang informasi bahwa PT Indogenset membeli 100 unit mesin genset dari distributor mesin genset, yakni PT Indogenset Utama Indonesia. Mesin genset yang di PT Indogenset Utama Indonesia IT. Mesin genset yang dibeli oleh PT Indogenset dari PT Indogenset Utama Indonesia adalah buatan Korea. Lagi ini ditemukan oleh auditor forensik. Seharusnya yang mesin datang buatan Jepang, tapi yang datang Korea. Banyak 100 unit merek genset adalah merek Takijou Korea genset dengan harganya 60 juta per unit. PPN-nya 6.607.000 unit. Jadi untuk semuanya adalah Bapak sekalian 6 miliar. Untuk 100 unit 6 miliar, PPN-nya 667 juta. Baik. Kemudian
itu sudah dibayar melalui Bapak Ibu sekalian BNIB kepada penerima PTJZ, PT Indonesia, Indonesia. Penyetoran PPh KK negara oleh PT Indonesia utama Indonesia telah dilakukan pada tanggal 9 Januari. Terus naik. Kalian ditanya, jika saudara sebagai chief accountant kepada atau kepala pembukuan pada accounting departemen yang memiliki ilmu pengetahuan accounting forensik, langkah apa yang akan saudara lakukan untuk mengamankan aset perusahaan BUMN tempat saudara bekerja? Yang pertama, Bapak sekalian melapor kepada atasan bahwa ada informasi yang tidak benar. Mesin yang dipesan sesuai dengan kontrak adalah mesin genset merek dari Jepang yang datang dari Korea. Harganya yang dari Jepang itu adalah 15 miliar, dan dari Korea itu begitu dicek oleh auditor presidennya namanya Bapak Ibu sekalian ya. PPN-nya juga demikian. Jadi lapor kepada atasan bahwa forensik ada penyimpangan, maka atasan akan bicara dengan namanya divisi internal auditor, bagian forensik, maka akan dilakukan forensik. Jadi lapor kepada atasan tanpa merubah pencatatan terlebih dahulu. Kalau diperintahkan oleh atasan, catat saja sesuai dengan keadaan yang ada, dan selanjutnya baru nanti akan dilakukan koreksi setelah auditor forensik melakukan audit saja seperti ini. Jadi catat sesuai dengan yang ada, kemudian koreksi akan dilakukan koreksi audit setelah auditor forensik selesai melakukan pembacaan yang disebut namanya audit forensik. Jika sudah sebagai kepala satuan pengawasan internal KPI atau kepala satuan kerja yang memahami audit forensik, tentukan langkah apa yang akan saudara lakukan untuk mengenakan hasil perusahaan ke tempat saudara bekerja. Langkah yang pertama itu lapor kepada KSPI, ya, Pak KSPI. Kalau KSPI sudah melapor kepada KSPI-nya, lapor kepada direktur utama. Untuk apa? Untuk dilakukan audit forensik. Kemudian dibentuklah tim forensik, tim audit forensik yang bisa masuk sebagai auditor. Tim audit forensik adalah para auditor yang telah memiliki sertifikasi, yang telah memiliki sertifikasi CFRI, Certified Forensic Audit. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa nanti sebelum Bapak lulus, Bapak sudah memegang namanya CFRI, Certified Forensic Audit, supaya Bapak menjadi auditor forensik yang legal, yang sah menurut ketentuan. Yang kedua, menurut saudara berapa nilai kerugian keuangan negara yang harus saudara rekomendasikan untuk dikembalikan ke kas negara atau disetor ke kas BUMN? Maksudnya begini Bapak. Bapak Ibu sekalian, kalau dana itu berasal dari BUMN, maka kalau ada kecurangan dikembalikan ke kas BUMN. Kalau dana itu berasal dari APBN, maka kalau ada kecurangan, dana itu dikembalikan ke kas negara. Bapak ya, tolong. Kalau dana itu berasal dari BUMD, Badan Usaha Milik Negara, kalau ada kecurangan, dana itu dikembalikan ke kas BUMD. Kalau dana berasal dari APBD, maka kalau ada kecurangan, dana itu dikembalikan, disetor namanya ke kas BUMD, kas Badan Usaha, kas BUMD itu kas APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, Bapak ya, menurut saudara berapa nilai kerugian keuangan negara? Saya katakan kerugian keuangan negara ini kekurangan uang, barang, surat-surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya. Yang sudah nyata dan pasti jumlahnya. Bapak, harga mesin genset tadi 15 miliar sudah dibayar. Ternyata hasil audit forensik hanya 6 miliar, Bapak ya. Jadi 15 miliar dikurangi 6 miliar, itu 9 miliar yang harus dikembalikan. Itu dari segi harga faktur. PPN-nya, PPN yang sudah dibayar adalah 1 miliar, coba deh. PPN yang sudah dibayar berapa deh? Ya, terus. Ya, PPN 1 miliar 650 juta. Bapak Ibu sekalian, sedangkan PPN yang dibayar oleh distributor mesin genset, itu deh. Ini terus 11% dari 6 miliar tambah di PPN. Terus. Ya, itu ya per unit ini, kemudian 6 miliar sekian PT Indonesia menyetor PPN ke kas perusahaan, ke kas negara sebesar sebentar.
operation set dengan harga 60 juta per unit, PN 6.600.000. Ya, 60 berarti tadi Bapak 15 miliar kurangi 6 miliar, kerugian dari harga mesin adalah 9 miliar. PPN yang sudah dibayar itu adalah 1.650 juta. Sedangkan PPN yang setor ke kas negara itu adalah 660. Berarti 1.650 juta dikurangi 650 juta itu adalah merupakan kerugian PPN milik negara, milik BUMN yang belum disetor ke kas negara. Maka dikembalikan. Jadi yang dikembalikan ke BUMN adalah 9 miliar dikurangi dengan 6 miliar, itu adalah harga faktur. Kemudian PPN yang harus dikembalikan adalah 1.650 juta dikurangi dengan 660 juta. Jadi sisanya itulah kerugian keuangan negara, berarti 9 miliar ditambah 1.650 juta dikurangi 660 juta. Itulah kerugian keuangan negara. Sekiu perusahaan BUMN harus dikembalikan, harus disetor. Baik, naikkan, itu kerugian negaranya. Jadi kerugian negara adalah kekurangan uang, surat-surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Artinya nyata, sudah dibayar oleh BUMN, tapi kemudian yang disetor pajaknya tidak sesuai yang dibayar oleh BUMN. Satu, harganya yang dibayar adalah 15 miliar, barang yang datang itu adalah harga 6 miliar. Nah, selisihnya itu adalah merupakan kerugian keuangan BUMN, baik selisih pajak maupun selisih dari harga faktur. Kemudian menurut saudara, siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus fraud tersebut dan saudara tentukan apa keterlibatannya. Apa keterlibatannya dalam kasus tersebut? Bapak, siapa yang terlibat? Yang terlibat itu adalah mulai dari direktur pengadaan tadi ya. Direktur pengadaan, wakil direktur pengadaan, kemudian panitia, ketua panitia dan anggota. Itu ada yang terlibat. Apa keterlibatannya? Lalai, tolong dicatat, lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Jadi dia tidak mengambil duit, Bapak. Dalam kasus ini dia tidak mengambil duit, tidak menerima duit apa-apa saja. Tidak, tapi dia lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perusahaan rugi sebanyak 9 miliar plus pajak. Kalau ini kasus dibawa ke pengadilan, dia akan menjadi namanya, pada saat penyidikan disebut namanya tersangka. Pada saat di pengadilan disebut namanya terdakwa. Pada saat diputuskan majelis hakim akan disebut namanya terpidana. Kemudian menurut saudara, aturan apa saja yang telah dilanggar? Aturan yang telah dilanggar adalah keputusan direktur utama. Yang satu, yang kedua adalah kontrak pengadaan. Ya, dalam kasus ini ya, Bapak Sulen. Rekomendasi hukuman apa yang akan saudara usulkan kepada pimpinan atas kesalahan yang mereka lakukan? Usulan auditor agar dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Karena di PT Telkom aturan perusahaannya belum tentu sama dengan PLN. Belum tentu sama dengan misalkan lagi BUMN yang lain. Contohnya misalkan Bank Mandiri misalkan. Jadi setiap BUMN punya aturan sendiri. Jadi rekomendasinya agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu rekomendasinya. Kalau kasus ini dibawa ke pengadilan, maka rekomendasinya itu bukan agar jatuh di hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beda ya Bapak? Kalau tidak dibawa pengadilan, agar dijatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Tapi kalau kasus dibawa ke pengadilan, agar dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya dibawa ke pengadilan itu Bapak sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah kasus yang sedikit agak rumit karena sudah ada kerugian negara, sudah ada orang duga terlibat. Keterlibatannya adalah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalai itu bisa menjadi tersangka. Padahal direktur pengadaan, wakil direktur pengadaan, panitia penerima barang, wakil ketua penerima barang sama sekali tidak terima duit, tapi salah barang yang diterima. Seharusnya dari Jepang yang diterima dari Korea. Demikian pula direktur pengadaan tadi. Dia teken bahwa
mesin yang diterima adalah dari Jepang, padahal mesin yang diterima dari Korea. Nah, kesalahan kelalaian itu menyebabkan dia termasuk orang-orang yang diduga terlibat yang kemudian menjadi tersangka. Kalau kasus ini dibawa ke penyidik, kepolisian, kejaksaan. Kalau dibawa ke pengadilan, dia menjadi terdakwa. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kasus berikutnya, Bapak Ibu sekalian harus menghitung kerugian keuangan sendiri perorangan. Dari 12 orang itu, masing-masing harus menghitung sendiri-sendiri, tentu angkanya serupa, tentu kasusnya serupa, tapi prinsipnya sudah saya beritahukan bahwa kerugian keuangan negara itu adalah kekurangan uang, surat-surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Nyata artinya sudah terjadi, tidak boleh diperkirakan, diduga, tidak boleh itu. Ya, setiap kerugian keuangan negara yang akan dibawa ke pengadilan itu nyata dan pasti jumlahnya. Siapa yang menghitung? Auditor. Auditor yang mana? Auditor forensik atau auditor kecurangan yang telah memiliki pendidikan dan pelatihan. Kalau standarnya mengatakan adalah auditor yang telah memiliki pendidikan dan pelatihan sebagai auditor kecurangan. Auditor yang telah memiliki pendidikan sebagai auditor forensik itu sudah boleh sebagai saksi ahli di pengadilan. Tapi kalau ingin kuat, maka auditor forensik yang telah memiliki sertifikat CFRI. Auditor kecurangan atau fraud audit yang telah memiliki sertifikat sebagai auditor fraud itu akan lebih mantap di pengadilan. Pesan saya diingat-ingat, tolong Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu lulus upayakan pegang sertifikat itu. Ya, pegang sertifikat itu sehingga Bapak sebelum lulus sudah bisa membantu kantor akuntan publik, termasuk membantu saya, ya, sudah bisa. Karena sudah bisa saya gunakan, masukkan dalam surat tugas, karena telah memiliki sertifikasi yang sah, Bapak ya. Jadi bisa masuk surat tugas yang saya keluarkan, dan nanti sebagai pengalaman kerja pada saat saudara bekerja. Dan saya berani memberikan rekomendasi bahwa orang ini adalah orang yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang kerjanya audit fraud. Ya Bapak sekalian ya. Subhanallah, sebelum saya akhiri, siapa yang mau bertanya? Ingat, kasus yang akan sampaikan minggu depan ini adalah dijawab sendiri-sendiri. Tentu angkanya berubah, kemudian kasusnya juga akan ada perubahan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya kalau bisa yang belum bertanya ya Bapak ya. Jadi Pak Arif sudah bertanya, Pak Rudi sudah bertanya, Ibu Intan sudah bertanya. Yang belum bertanya, silakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah sampai menghitung kerugian keuangan negara dan menentukan orang-orang yang diduga terlibat dan keterlibatannya lalai dalam melaksanakan job description. Sekali lagi Bapak, ada seorang kepala dinas, ada seorang direktur utama yang menanyakan kepada apa salah saya Pak Son, kok saya menjadi terdakwa. Kurang lebih seperti itu. Saya sampaikan, coba baca job description Bapak sebagai seorang kepala dinas PU, misalkan, atau sebagai seorang direktur utama. Apa tugas Bapak? Tugas Bapak adalah mengendalikan, meneliti, menandatangani pengadaan barang dan jasa yang Bapak yakini bahwa itu sudah benar. Ternyata ada penyimpangan. Begitu ada penyimpangan, itu tanggung jawab. Berarti Bapak telah melakukan penyimpangan walaupun Bapak tidak mengambil duit. Tapi karena tanda tangan Bapak, duit cair. Duit cair. Maka cairnya duit itu menimbulkan kerugian negara atau kerugian BUMN. Kalau kasusnya itu BUMN, kalau kasusnya BUMS, berarti merugikan perusahaan swasta. Baik, siapa yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Subhanallah, subhanallah. Silakan. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, silakan Mas Arif juga boleh, Pak Rudi juga boleh, Bu Intan juga boleh. Silakan. Untuk daftar CFRI itu kemana ya Pak? Ya. Untuk mendapatkan CFRI. Daftarnya sertifikat forensik. Ya. Kemana ya Pak? Bagaimana Pak Arif? Bagaimana? Untuk mendapatkan sertifikat auditor forensik. Iya.
itu kemana ya? Iya, baik Pak Arief. Jadi sertifikat auditor forensik itu tuh ada yang beberapa yang mengeluarkan. Satu, bisa dikeluarkan namanya oleh LSPAF, Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik. Itu bayarnya lumayan Pak Arief ya, Iya. karena ujiannya itu 27 kompetensi, bayarnya sekitar 50 juta ya, mohon maaf Pak Arief ya. Tapi nanti kalau Bapak praktek, satu kali praktek itu sudah kembali itu ya Bapak ya. Nah, itu kalau dikeluarkan oleh LSPF itu mahal, Pak Arief ya. Kemudian kalau dikeluarkan oleh asosiasi lebih murah, kurang lebih separuhnya, sekitar 25 juta itu ya. Itu dikeluarkan oleh asosiasi, misalkan Asosiasi Auditor Internal Indonesia, ya. Jadi AAI, Asosiasi Auditor Internal Indonesia, itu hanya sekitar 25, tapi itu sudah mencakup 27 kompetensi. Bapak ya. Oh, IAPI nggak mengeluarkan. IAPI. IAPI, ya setahu saya IAPI belum mengeluarkan itu. IAPI sendiri masih memakai. IAPI itu mengeluarkan apa sih namanya di bukan forensik di Jajan? Sipil, bukan. IAPI itu mengeluarkan sertifikat audit kecurangan, audit investigasi. Apa sih namanya di Jajan? Ya, yang dari IAPI deh, yang punya presensi dulu. Ya, nanti saya lihatkan Pak, besok saya bawakan sertifikatnya. IAPI sudah mengeluarkan Bapak, tapi belum mengeluarkan audit forensik belum. Bahkan kantor akuntan kemarin yang tanya kepada saya, itu barusan mengambil, dan sudah lulus atau belum, saya belum tahu. Tapi kemarin tanya Pak Son, ngambilnya di mana ya? Ngambil di sini Bapak. Kebetulan kantor akuntannya untuk forensiknya saya pegang. Tapi beliau belum punya auditor, belum punya CFRI, sehingga dia mengambil CFRI. Apakah sudah lulus belum, saya belum tahu. Dan sekarang sudah saya tangani 2 kasus untuk beliau. Dan kemarin saya ditawari untuk melakukan evaluasi terhadap Satuan Pengawasan Internal pada yang ada pada BPR. Tapi karena saya sedang menangani 2 jenis fraud, saya belum menerima dulu ya. Kecuali kalau nanti 2 jenis fraud itu sudah selesai laporannya semuanya. Begitu ya Pak Arief, Ya, siap. bisa melalui LSPAF, Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik, adanya di Jakarta, di Jalan Pramuka, di samping kantor BPKP, itu kantornya. Nah, teman-teman saya di sana semua, saya termasuk pengujinya juga, termasuk pengajarnya juga di sertifikasi auditor forensik. Tapi kalau di sana, itu 50 juta bisa dibayar 3 tahap. Tahap pertama kalau nggak salah 9 kompetensi, tahap kedua 9 kompetensi, tahap ketiga 9 kompetensi, jadi dicicil sampai 3 kali seperti itu. Kalau menggunakan yang dari asosiasi, bukan dari LSPAF, itu hanya separuhnya, 25 juta bisa dipotong menjadi 3 kali, jadi sekitar 7 juta. Kemudian sisanya adalah 25 dikurangi 14. Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan angka itu ya, Bapak sekalian, jangan takut dengan angka itu. Ambil dulu sebelum mengambil auditor forensik, ambil dulu auditor investigasi murah. Kurang lebih sekitar 10 juta Bapak sudah bisa mendapatkan auditor investigatif. Sudah bisa menjadi memberi keterangan ahli di pengadilan, bisa mengikuti audit fraud sebagai tim, sebagai ketua tim maupun anggota tim, maupun sebagai supervisor sesuai dengan pengatahuan Bapak sekalian, hanya sekitar 10 juta. Sekali penugasan Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai ketua tim saya lihat 10 juta. Kalau sebagai anggota tim 5 juta. Jadi kalau 3 kali penugasan Bapak Ibu sekalian sudah dapat 15 juta. Bapak ya. Itu kalau Bapak hanya 10 juta ya. 10 juta itu Bapak sudah bisa melakukan audit fraud, audit kecurangan, audit investigasi sah masuk ke dalam tim, dan itu masuk ke dalam pengalaman audit saudara yang bersertifikat namanya Certified Fraud Internal Auditor, CF, Certified Fraud CF Internal Auditor, CFIA, Certified Fraud Internal Auditor. Hanya 10 juta itu ya. Kurang lebih waktunya sekitar 1 minggu.
Bapak ujian, ya Bapak sudah bisa sah menjadi auditor. Bapak kan sudah memenuhi, Bapak adalah minimal S1 ya. Minimal S1 sudah bisa mendapatkan itu. Tapi sabar ya Pak Arif ya, sabar Pak Rudi, dan jangan aduh kok mahal Pak Son tadi. Bapak Ibu sekalian, saya semuanya mengambil dengan biaya sendiri, baik CFRI, kemudian PIE, kemudian CFNIE, CFIE, semua saya ngambil dengan biaya sendiri, tidak ada masalah. Semuanya bisa tertutup dengan pendapatan yang saya peroleh, jauh lebih besar pendapatan itu. Kalau Pak Arif atau Pak Rudi sudah punya certified fraud internal auditor, bisa ikut saya, masuk dalam surat tugas saya. Kalau anggota tim dapat 5 juta, kalau ketua tim bisa menyusun laporan dapat 10 juta sekali penugasan. Berarti sekali penugasan sudah lunas ya. Dua kali penugasan sudah dapat untung karena dapat 20 juta ya Bapak ya. Nah, tapi kalau ingin jadi ketua tim paling enggak 3 kali penugasan lah. Yang keempat sudah menjadi ketua tim. Dan ketua tim itu kalau kemudian masuk ke perusahaan swasta, gajinya tidak kurang minimal 15 juta, minimal itu 15 juta bisa sampai 25 juta, tapi sudah punya pengalaman, punya certified, namanya Certified Fraud Internal Auditor. Itu bisa ikut dari AAI, Asosiasi Auditor Internal Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bisa ikut dari situ ya, Pak Arif. Silakan Pak Rudi, Pak Arif disiap-siap saja, jangan khawatir karena dengan 10 juta itu untuk ketua tim 1 kali penugasan sudah clear, 2 kali penugasan sudah dapat 10 juta sisanya. Tapi kalau anggota tim masih dapat 5 juta, berarti harus 2 kali penugasan baru lunas. Sekali lagi Pak Arif, Pak Rudi, saya termasuk dididik Allah orang yang berani mengeluarkan biaya seperti itu. Dari honor-honor mengajar seperti ini, saya pakai duit seperti itu ya Pak Rudi ya. Baik, terima kasih ya Pak Arif, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Bu Intan, dan terima kasih yang lain untuk menguji coba menghitung kerugian negara dan orang-orang yang terlibat. Dan pertanyaan yang lain lagi, kasus yang berikutnya pada pembelajaran yang kelima, setiap orang harus bisa menghitung sendiri. Salah tidak menjadi masalah, Bapak, jangan takut kalau salah ya. Mau masih belajar ya memang salah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di pengadilan nggak boleh salah ya, Pak. Kalau sudah di pengadilan nggak boleh saya. Kalau masih belajar gini, salah tidak menjadi masalah, Bapak ya. Kalau mau jadi ahli nanti saya malah suka, Bapak ya. Saya kasih honor lagi, honor sebagai ahli. Karena honor ahli itu jatahnya kan sekali show dapat 30 juta. Tapi nggak saya kasih 30 juta, ya saya kasih, misalkan saya kasih 10 ya, 20-nya saya. Ya, 10-nya kepada Pak Rudi atau Pak Arif ya Bapak ya. Lumayan kan? Siap. Ya, seperti itu. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, saya kepingin Bapak-Ibu sekalian bisa menghitung kerugian keuangan negara, menghitung kerugian. Minggu depan kita ada acara. Oh iya Bapak-Ibu sekalian, minggu depan hari Jumat saya ada acara Bapak ya. Jadi minggu hari Jumat saya mungkin nggak bisa ngajar, minta tolong nanti dipindahkan ke hari lain ya. Apakah hari Kamisnya misalkan, minggu depan saja Bapak ya. Kira-kira saya ada acara, jadi hari Jumatnya nggak bisa ngajar, kita ganti hari lain ya Bapak-Ibu sekalian ya. Silakan dirembukan apakah misalkan dari Kamis, karena saya acaranya hari Jumat sama apa deh? Kamis sama? Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi saya Sabtu bisa deh ya. Ya, mungkin hari Sabtu ya Bapak. Kalau Bapak bisa minggu depan, saya mohon maaf ganti hari Sabtu ya. Kalau jadi nanti akan saya beritahu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya berikan. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah dari saya. Semoga bermanfaat, diberi manfaat yang baik dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, keluarga kita, Unisba yang mendidik kita, kemudian bagi Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama Bintan dan semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam.